berani serta yakin untuk berjuangkan kebaikan kebenaran. Pemimpin harus benar setiap kata, baik dalam ucapan serta perbuatan. Jadilah pemimpin yang sejati. Di tengah padatnya kesibukan keseharian Anda, kapan biasanya Anda meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan anak? Sebelum kerja, setelah kerja, atau pada akhir pekan saja? Lalu, apakah Anda pernah merasa komunikasi terkesan tidak efektif karena tidak adanya respon balik dari anak yang akhirnya membuat hubungan di antara keduanya menjadi tidak harmonis? Jangan khawatir. Komunikasi dapat menjadi efektif dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang biasa kita lakukan. Lalu, kebiasaan-kebiasaan apa sajakah yang dapat membangun komunikasi efektif? Biasakan mendapatkan perhatian anak sebelum berbicara. Saat berkomunikasi, selaraskan tubuh dan kontak mata Anda dengan anak. Berbicaralah dengan jelas dan gunakanlah bahasa yang mudah dimengerti. Gunakanlah pilihan kata-kata yang positif. Sebagai bentuk perhatian saat anak Anda sedang berbicara, cobalah untuk mendengarkan. Secara aktif memberikan umpan balik dan gunakan gumaman-gumaman empati. Tunjukkan tindakan positif dan perhatian Anda dengan mengungkapkan rasa sayang dan kangen Anda. Tanyakan tentang keseharian dan keadaan mereka. Berikan kata-kata pujian. Meminta maaf ketika melakukan kesalahan. Ucapkan terima kasih sebagai bentuk apresiasi. Tawarkan bantuan kepada mereka. Siap sedia kapanpun anak Anda membutuhkan. Dan jangan lupa bahwa anak Anda adalah hadiah terindah dari Tuhan. Bagaimana? Tidak sesusah yang Anda bayangkan, bukan? Mari kita terapkan komunikasi efektif bagi seluruh keluarga Indonesia. Tahukah kamu kenapa usia dini pada anak itu penting? Usia dini atau biasa juga disebut usia emas merupakan masa di mana otak berkembang pesat. Saat bayi baru lahir, mereka sudah dianugerahi 100 miliar sel otak yang belum saling terhubung. Dengan berbagai pengalaman indera yang diterima, akan memperkuat dan memperbanyak sambungan antar sel sehingga menjadi rimbun. Otak yang rimbun menjadi penentu tingkat kecerdasan anak. Menurut para ahli, proses perkembangan kecerdasan otak anak 50%-nya terjadi di usia 0 sampai 4 tahun. Selebihnya lagi berkembang sampai usia 18 tahun. Masa usia dini merupakan masa penting yang perlu mendapatkan penanganan sedini mungkin. Beberapa ahli pendidikan berpendapat bahwa masa anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan menjadi dasar bagi kehidupan selanjutnya. Dengan belajar menggunakan isyarat tubuh dan kata-kata yang tepat, mereka akan mulai berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain dengan cara yang lebih kompleks di tiap jenjang usianya. Untuk keterampilan interaktif usia 1 tahun, si kecil akan mencari objek yang spesifik untuk membantu dalam perkembangan keterampilan sosialnya. Dia ingin menjadi pusat perhatian dan sangat membutuhkan sosok ibunya untuk berada di dekatnya. Dia juga akan sangat memperhatikan apakah lingkungan sekitar cocok dengan dirinya.
Untuk keterampilan interaktif usia 2 tahun, si kecil akan mengembangkan fondasi untuk masa depan. Misalnya dengan belajar mengatur perasaannya serta berinteraksi secara positif dengan orang lain. Ia akan menikmati bermain dengan anak-anak lain. Di masa ini, orang tua berperan dalam mendorong si kecil untuk berinteraksi dan bermain satu sama lain. Keterampilan interaktif usia 3 tahun, si kecil masih memerlukan orang dewasa yang ia kenali di sekitarnya supaya ia merasa aman saat mengeksplorasi dan berinteraksi dengan orang lain. Saat ia telah mendapatkan kebebasan waktu, maka ia akan mulai memiliki sahabat dan memilih untuk berteman dengan anak-anak lain. Keterampilan interaktif usia 4 tahun. Di usia ini, si kecil akan belajar hal apa yang menyebabkan perasaan tertentu muncul dan menyadari bahwa orang lain mungkin memiliki reaksi yang berbeda terhadap situasi yang sama. Ia belajar untuk mengatur emosi dan cara mengatasinya, seperti membicarakan mengenai perasaannya atau menggambar. Keterampilan interaktif usia 5 tahun. Pada usia ini, si kecil sudah bisa mengatur perasaan dan situasi sosial dengan kemandirian yang lebih besar. Ia akan menemukan cara untuk menenangkan diri sendiri, seperti pergi ke ruangan lain atau bernegosiasi dan berkompromi untuk menyelesaikan konflik. Dalam perkembangan si kecil, ada 6 aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu: pertama, aspek nilai moral dan agama. Berhubungan dengan penerapan nilai moral dan agama yang berlaku di masyarakat, seperti jujur, sopan santun, dan bekerja sama. Contohnya, melakukan kegiatan bersama, merapikan mainan, menjaga kebersihan kelas, berdoa bersama, dan menjenguk teman yang sakit. Kedua, aspek perkembangan motorik. Seiring dengan perkembangan fisik yang beranjak matang, perkembangan motorik anak sudah dapat terkoordinasi dengan baik. Anak akan cenderung menunjukkan gerakan-gerakan motorik yang cukup gesit dan lincah. Usia ini jadi masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, berenang, atau atletik. Ketiga, perkembangan berpikir atau kognitif. Di dalam kehidupan, anak dihadapkan kepada persoalan yang menuntut adanya pemecahan. Menyelesaikan suatu persoalan merupakan langkah yang lebih kompleks pada diri anak. Sebelum anak mampu menyelesaikan persoalan, anak perlu memiliki kemampuan untuk mencari cara penyelesaiannya. Keempat, aspek perkembangan bahasa. Pada usia 1 tahun, selaput otak untuk pendengaran membentuk kata-kata mulai saling berhubungan. Anak sejak usia 2 tahun sudah banyak mendengar kata-kata atau memiliki kosakata yang luas. Pada usia 4-6 tahun, kemampuan berbahasa anak akan berkembang sejalan dengan rasa ingin tahu serta sikap antusias yang tinggi. Kelima, aspek perkembangan sosial. Perilaku sosial merupakan aktivitas dalam berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, maupun saudara-saudaranya. Sejak kecil, anak telah belajar cara berperilaku sosial sesuai dengan harapan orang-orang yang paling dekat dengannya, yaitu dengan ibu, ayah, saudara, dan anggota keluarga yang lain. Keenam, aspek perkembangan seni, di mana si kecil mampu mengeksplorasi dan ekspresi diri, serta berimajinasi dengan gerakan sesuai irama musik, tari, atau drama. Misalnya mengenal alat musik, kegiatan musik gerak dan lagu, serta membuat hasil karya anak seperti menggambar dan meronceng. Dengan memperhatikan beberapa aspek tadi, maka dapat disimpulkan melalui pendidikan anak usia dini, inilah wadah yang paling tepat dalam memfasilitasi otak anak-anak agar mampu berkembang secara optimal. Para orang tua tidak perlu khawatir anaknya merasa tertekan dengan adanya pendidikan anak usia dini. Karena di zaman sekarang, pendidikan anak usia dini sudah bervariasi dan pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran melalui bermain sambil belajar yang membuat anak merasa tidak sedang bersekolah. Jadi, jangan sampai usia keemasan anak Anda terlewatkan tanpa memaksimalkan aspek penting dalam perkembangannya dan juga memberikan dukungan kepada buah hati Anda. Agar apa yang didapatkan di sekolah dikembangkan lagi di rumah, agar tercipta keselarasan antara pendidik dan orang tua.
Asik ya. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Baju kantingan, Bu. Ganti pakai tangan. Tak mlebu sih. Seru belajar, kebiasaan baru, agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo.
kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Saat di jalan, jaga jarak tubuhmu, jangan gandengan dulu. Yo oh oh wayo wayo. Sampai sekolah, cuci tanganmu dulu, pakai sabun selalu. Yo oh oh wayo wayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Yo ayo ayo. Dengan temanmu jangan deketan dulu, pakai barang pribadimu. Yo oh oh wayo wayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, main-main gak usah. Yo oh oh wayo wayo. Sampai di rumah bersih-bersih segera, supaya kita bisa jumpa lagi di sekolah. Yo ayo kita bersama saling jaga agar sehat selamat. Yo oh oh wayo wayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Assalamualaikum, Bu Evi, Bu Lilis. Salam wabarakatuh. Bu Lilis. Halo, Assalamualaikum. Ini baru 155 ya? Ya, Bun. Assalamualaikum. Salam, Pak. Waalaikumsalam Pak Fajar. Selamat pagi. Sehat Pak? Ya, Kemarin sampai mana Pak Fajar ya, sore? alhamdulillah belum sehat. Alhamdulillah Pak Fai. Habis Ini peserta sudah mulai layah. kemarin Pak sampai Fajar. mana-mana. Gimana Bu? Sudah mulai lancar belum peserta nulis nama plus kodenya? Senin udah mulai nih. Oh ya, Pak Fajar. Mau tanya. Ini Kemarin itu sejauh kan ini sudah kemarin kan kita co-host itu kan bisa bantu harusnya teman-teman sudah untuk- lancar ini. Iya ya. Pai, tanya. Itu kan co-host itu kan bisa bantu teman-teman untuk rename ya. Tapi kemarin itu Oke. saya sampai 3 kali kok ada yang nggak bisa di rename sama kita, itu gimana ya Pak? Nggak bisa di-rename itu kemungkinan ya Bu. Kemungkinan itu seperti kemarin juga yang kita coba itu. Kemarin saya coba berkali-kali juga coba nge-rename satu orang. Itu juga nggak bisa. Mungkin apakah karena jaringannya nggak stabil atau bahkan saya unmute saja kemarin nggak bisa itu. Betul ya. Iya, saya kemarin juga berusaha gitu, bantu itu nggak bisa, Oke. di mute itu nggak bisa loh. Kenapa kok bisa Iya. gitu ya Pak? Hmm. Itu jaringan dari kita apa yang dari sananya Pak Fai? Dari sana. Jadi kadang kalau jaringan nggak stabil itu kan apa? Kadang suara muncul, kadang hilang, kadang suara muncul, kadang hilang gitu kan. Kayak gitu.
Ini masih ada beberapa Bu yang belum di rename. Ya, teman-teman silakan yang belum di rename untuk bisa disesuaikan. Sudah saya kirim formatnya di kolom chat. Silakan untuk bisa dicek. Silakan untuk bisa di rename menggunakan format kode bor underscore coding underscore nama teman-teman semua. Contohnya, misal bor 1, tuliskan angka 1, kemudian underscore codingnya, misalkan TMGG 001, kemudian underscore nama. Begitu juga dengan mentor, silakan juga untuk bisa menyesuaikan. Silakan bornya di bor berapa, kemudian underscore coding, underscore nama. Untuk supervisor juga sama. Silakan menggunakan coding yang sudah ditentukan, sudah saya share di kolom chat. Bisa menggunakan kode bor underscore coding. Kalau supervisor TMGS, TMGS kemudian nomornya, kemudian underscore nama. Selanjutnya untuk pengamat juga sama. Silakan untuk disesuaikan, tuliskan kode bornya underscore TMGP, kemudian nomornya, kemudian underscore nama. Ya, demikian. Silakan untuk teman-teman yang masih belum di rename untuk segera di rename. Contohnya ada Putri Sunarti, Purnas Priyati. Teman-teman diajarin untuk mute juga nih, Pak. Ya, mohon maaf. Ya, silakan teman-teman yang masih belum di rename, silakan untuk di rename. Ada Putri Sunarti, Purnas Priyati, ada Bu Yesi Anjar Velandari. Dari mana tadi? Ya, Velandari. Yesi Anjar Velandari. Ini ada 2 perangkat. Silakan untuk bisa disesuaikan namanya sesuai dengan formatnya. Sudah saya share di kolom chat untuk bisa dipedomani. Sebentar. Sekarang ini sudah ada 180 sambil saya buat partisipan. Host ya, Bu. Bu Lilis mau mulai? Kita bisa mulai kok. Bu Nia udah masuk? Sudah. Oke, ya. Kita bisa mulai aja, Bun. Silakan moderatornya siapa? Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang ada di room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati tim narasumber, yang saya hormati supervisor, mentor, kemudian pengamat, dan juga peserta yang hari ini hadir di ruangan Zoom untuk mengikuti kegiatan pelatihan orientasi guru di hari kedua ini. Baik Bapak dan Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita bisa bertemu di ruangan Zoom, insya Allah dengan sinyal yang bagus tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu, semoga di pagi hari ini kita masih tetap semangat dan juga dikasih kesehatan sehingga kita bisa nantinya menyelesaikan semua tugas-tugas kita dari pagi hingga akhir nanti. Nah, selamat datang Bunda Nia dan Bunda Fitrah Hindun yang sudah dari pagi tadi ya.
Bu Lilis juga selamat datang dari Tolaram. Teman-teman dan Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah sebelum acara kita mulai pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Terima kasih. Sekedar mengingatkan saja sebelum acara kita mulai, bahwa yang pertama tadi rename kita sudah mulai belajar dan alhamdulillah sudah mulai banyak yang rename ya, sudah mungkin hanya 20% yang belum gitu, begitu masuk belum rename. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu nanti dimohon untuk bisa mengisi link daftar hadir yang selalu kita tampilkan di room chat. Kemudian yang ketiga, harapannya semua teman-teman yang ada di sini tetap semangat untuk bisa menyelesaikan kegiatan diklat PGBM ini hingga 5 bulan ke depan. Nah, mungkin teman-teman kemarin sudah mendapatkan jadwal ya, jadi teman-teman bisa print, kemudian bisa cek, lihat-lihat, oh ternyata nanti teman-teman ketika sudah melihatnya akan tahu gitu, oh ternyata kita nggak full 5 bulan, begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyesuaikan untuk jadwal-jadwal yang berhubungan dengan lembaga juga. Gitu. Kemudian ada tambahan Bu Evi mungkin sebelum acara kita mulai. Cukup Bu Romi. Baik, terima kasih. Langsung saja mungkin acara pada pagi hari ini di acara pelatihan orientasi guru hari kedua, sepenuhnya waktu saya sampaikan ke Bunda Nia atau Bunda Sri Kurniawati. Loh, kok jadi Wati jenengku ganti? Oh, salah lagi. Bu Sri Kurnianingsih. Mohon maaf Bunda. Selamat datang Bunda. Terima kasih sekali Bunda Nia ini sudah mendampingi kami dari pertama ya. Jadi hingga terselenggaranya diklat PGBM ini. Langsung saja Bunda, monggo kami persilahkan. Baiklah. Terima kasih Bu Romi, terima kasih tim panitia ya, yang saya yakin dari pagi sudah standby, terus kemudian mendampingi peserta, pendamping dari program Tolaram, Mbak Lilis sendiri atau ada Bu Lina? Bu Lina mungkin baru mau gabung, repot dikjutnya, pir, oh iya, dia sedang ada pelatihan, oke. Dan tentunya Bapak dan Ibu penilik pengawas atau supervisor, terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani guru-guru peserta untuk berproses bersama di dalam diklat guru pendamping muda ini ya, terintegrasi mentoring, dan juga tentunya yang sangat kami sayangi dan kami banggakan para peserta atau guru-guru di Kabupaten Temanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Kita ketemu ya pagi ini ya untuk bersama-sama. Ini sebenarnya kayak materi awal apa ya Mbak Lilis, kayak jadi kalau sebelum masuk ke materi sesungguhnya ini kayak suplemennya dulu, tambahannya dulu. Kenapa? Scaffolding-nya ya Mbak Nia? Ya ini betul, ini membantu untuk pijakannya. Dan saya dengar Temanggung kan sudah belajar juga ya, sebetulnya tentang Luspar dan STEAM ya, alhamdulillah ya. Jadi saya pikir mungkin tidak dari nol, semoga seperti itu ya. Ini nanti materi ini menguatkan saja. Oke. Dan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya lagi lihat saya gitu, terus ini mau tanya, itu bisa langsung aja diketikkan di chat room, nanti akan direspon. Jadi nggak harus nunggu sampai saya selesai, tetapi nanti bisa langsung saja. Dan satu hal, ayo kita lihat bersama yuk di layar, apakah sudah menyiapkan alat tulis untuk mencatat apa hal-hal poin-poin penting yang membantu kita untuk mengingat? Biasakan ya. Ya. Sudah. Ya.
Bunia nge-freeze apa? Ya, hilang Apa, Bu? suaranya ya. Hilang suaranya. Kayaknya terpental deh. Terpental, saya terpental. Oh, betul. Terpental sekian detik, mohon maaf. Ya. Oke, jadi siapkan selalu alat tulis. Yakin kalau kita tidak pegang, teman-teman itu nanti konsentrasinya akan mudah buyar gitu ya, Mbak Lilis dan teman-teman panitia. Jangan lupa air minumnya, sehingga nggak keluyuran, aduh minum dulu, nanti minum terus plus gitu ya. Lah kok ngeleh, madang disik gitu ya. Air minumnya, kalau punya snack yang biasanya membantu konsentrasi kletik-kletik gitu ya, siapkan apa snacknya yang dipunyai ini, wadai toples. Oke, baiklah. Jadi ini adalah biasakan ya, mulai besok-besok selalu ada. Tadi di kamera kelihatan Bu Lilis panitia sudah pada bawa blok note, kertas, alat tulis. Kalau saya selalu ada. Ya, memang ya kita Sudah ini terbiasa. Saya juga rasanya kalau nggak megang gitu terus saya Bingung dewe. ada sesuatu yang kurang gitu ya. Itu pembiasaan yang penting karena membantu konsentrasi kita. Dan satu hal teman-teman, strategi kita untuk membantu kita mengingat tuh kalau kita menulis, dengan kita menuliskan itu membantu otak merekam. Ya, Betul karena sekali. kadang-kadang kan apalagi model daring seperti ini ya, hanya bisa melihat wajah saya, mendengar suara saya, tapi tidak bisa benar-benar total. Mungkin kalau saya hadir kan jenengan melihat saya utuh. Ketawanya, bahasa tubuh saya, mesti nyantole, mesti kelingannya. Tapi kalau daring seperti ini harus dibantu dengan alat yang lain. Begitu ya teman-teman ya. Baiklah, kita akan mulai ya. Selama sampai jam 12 nanti betul ya Mbak Lilis? Betul, Bun. Jam 12. Ya, betul. Sampai jam 12 nanti kita akan bersama untuk mempelajari tentang konsepnya dulu. Tentang apa sih bermain, apa sih media luspart, apa sih muatan STEAM, dan nanti setelah ini kita lihat, mesti itu akan membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Apa iso aku? Terus kudu piye? Nek ning lembaga piye? Bocahe akeh, ora duwe APE. Ngomongnya mesti gitu. Nanti lihat aja ya, sharing dari dua teman kita. Yang satu sekolahnya memang sekolah gede, ya. Nanti ini surprise, nggak akan saya sebutin. Yang satu sekolah desa kalau kata Bu Lina. Jadi ini tidak menutup di sekolah yang seperti apapun. Jadi nggak ada alasan nanti, oh gue sekolah pun desa, ora ndek apa-apa. Yo, gue sekolahnya apik, bayare larang, nggak ada nanti alasan seperti itu, nggih. Oke, saya akan share screen ya. Nanti kalau saya pas tayangan ini, saya akan nutup video. Saya mohon izin ya, saya tuh khawatir kalau terpental, karena nanti akan ada videonya juga. Sudah nampak ya tayangan saya? Sudah, Bunda. Sudah. Oke, baiklah. Nah, materi ini menjadi scaffolding, menjadi pijakan teman-teman sebelum nanti masuk ke materi-materi dalam diklat dasar atau diklat guru pendamping muda ya. 3 hal yang paling penting yang mau tidak mau, bukan mau tidak mau, yang teman-teman harus pahami itu adalah tentang konsep bermain dulu. Kalau teman-teman belum menguasai tentang apa sih bermain, itu nanti lompatan ke penggunaan luspart, apalagi memasukkan muatan itu akan gimana ya? Biasanya susah ya, Mbak Lilis ya. Enggak, kaku jadinya. Jadi, dan ini lihat ya, saya sengaja tulis ya, luspart itu adalah medianya. Kalau kemudian ada yang nulisnya ini adalah, biasanya apa tuh Mbak Lilis? Sekarang saya menggunakan luspart, nggak pakai media, jadi merasa luspart itu kayak kadang-kadang nulisnya tuh apa? Pendekatan luspart. Terus pembelajaran luspart. Pembelajaran. Sebenarnya sederhana. Luspart itu di level kita ya, kita pahami sebagai media. Apa sih media? Kalau bicara media itu apa? Apa Bu Romi? Media mungkin itu semacam alatnya ya, Bun. Jadi alat-alat yang kita pergunakan gitu. Ya, bisa sambil ngintip-ngintip ya. Ada Bu Imaroh, ada siapa lagi nih yang open cam nih, Bu Nunung ya. Jadi kalau kita lihat sekitar kita tuh ya sebetulnya apa yang kita gunakan untuk kegiatan yaitu media. Dan STEAM itu adalah muatannya. Saya tidak paham kalau ada kemudian ini nih, Bu Romi, Mbak Lilis, orang tuh bilangnya gitu, model pembelajaran STEAM.
Sering itu Sebenarnya Mbak Nia, STEAM itu sering. Iya. itu nanti sama seperti di dalamnya ada matematika ya, literasi, numerasi, sama seperti muatan-muatan yang lain. Ini saya luruskan sejak awal dulu ya, jadi jangan salah kaprah. Kalau bilang, apalagi kalau pakai promo, sekolah kami menggunakan pendekatan LUSPAR, aduh, wis nggak pas ya. Oke. Nama kata sayang, nama saya Nia ya panggilannya. Ini nomor telepon saya. Yang satu sebenarnya udah nggak aktif, ding. Kadang on, kadang off. Yang aktif yang 1415. Saat ini. Waduh, Terpental lagi, Dek. bentar lagi kayaknya. Tunggu Ya. sebentar. Sinyalnya mungkin di tempat Nia. Mendung mungkin ya Bun ya, Semarang Wow, ya. bentar. Terpental lagi. Iya. Mohon maaf ya. Ini nggak tahu nih hari Sabtu kok gini ya. Saya saat ini menjadi bagian dari tim implementasi kurikulum Merdeka di Kemdikbudristek. Terus kemudian di tahun lalu 2021 tuh saya ada di tim peta jalan TPJ ya, PAUD Kemdikbudristek, sempat di Bank Dunia. Keaktifan saya sejak 2008 teman-teman itu saya adalah pengelola Pospot Menor di Semarang sampai sekarang. Dan saya pernah menjadi juri apresiasi GTK Paudikmas sebelum pandemi. Jadi di 2018-2019. Setelah itu kan tidak ada karena kita pandemi. Di tingkat nasional ya jurinya. Terus saya pengalaman kerja saya yang terkait dengan pendidikan, kalau yang nggak terkait dengan pendidikan adalah beberapa itu di USAID, Jateng, tentang masalah basic education ya pendidikan dasar, kemudian di UNICEF, dan kemudian juga di New Zealand Aid. Ini sebenarnya lebih ke pengembangan masyarakatnya sih, bukan pendidikannya. Pendidikan jadi bagian. Dan yang terakhir kalau terkait dengan dunia PAUD 2019 tepat sebelum pandemi saya sempat belajar langsung Reggio Emilia di Italia. Dan sekarang kalau mereka sedang ada kelas-kelas ya entah mereka yang mengadakan atau mungkin kadang-kadang banyak ya Reggio Emilia tuh bisa Reggio Emilia mana nih yang mau mengadakan Singapura atau New Zealand atau apa tuh saya kadang-kadang ikut. Terakhir saya barusan 2 minggu lalu tuh ikut yang penerapan proyek Reggio Emilia untuk SD. Penasaran juga sih saya untuk jenjang kakak tuh seperti apa untuk lihat kesinambungannya. Jadi itu kegiatan saya. Maka pesan saya cuma satu teman-teman, jangan pernah lelah untuk belajar. Dan saya kalau seperti itu ya peserta dan saya nyatet gitu. Eman-eman waktunya. Jadi kalau ini sekarang yang masih ada nyambi-nyambi, ayolah fokus. Eman-eman waktu Anda. Nggak dapat semuanya nanti. Apa yang teman-teman kerjain juga nggak optimal. Yang di layar ini juga nggak optimal gitu kan. Jadi pilih salah satu. Otak kita tuh terbatas kan sebetulnya. Oke. Sekarang saya mengajak teman-teman untuk memikirkan apa sih mainan atau permainan masa kecil yang paling disuka. Akan ketikan di chat room-nya. Kita pantau bersama ya, Bu Romi. Ya, baik. Ayo teman-teman, semangat ya. Beruntung sekali hari ini kita ketemu sama Bunda Nia nih. Oke, udah mulai masuk nih. Ya, betul. Udah mau masuk. Masak-masakan. Masak-masakan, lompat tali, bekelan, gobak sodor, dakon, masak-masakan. Apa? Rumah-rumahan ada tuh Bun. Petak umpet, kasti, gobak sodor, lompat tali, dakon, bekelan, lompat tali, betengan, masak-masakan, yoyo. Yoyo, mainan air. Air kalau yoyo cowok ya Bu. Saya juga yoyo. Semua tuh saya bisa tuh. Boleh lah, yoyo saya juga boleh. Oke, ada yang Resia ini mau menjawab langsung, Bu Alif ya? Bu Alifia Widi. Saya juga kepengen tanya sih, kenapa kok masih ingat itu? Siapa ini yang ini? Bu Alifia Widi Ahyari, TMGG 117, silahkan yang raise hand. Tadi raise hand? Iya, ini masih raise hand, Bun. Atau kepencet ya? Atau satu orang yang sudah mengetikkan dan ingin cerita? Yuk, satu orang siapa nih? Monggo perwakilan, siapa yuk? Perwakilan yuk, salah satu. Tuh. Oke, Bu Siti. Ini ada TMGG 014 Bu Sri Hartati, silakan. Oke, Bu Siti. Yuk silakan. Hartati. Bu Siti apa yang masih diingat? Di unmute dulu, Bu.
suaranya. Oke. Selamat pagi Bu Nia dan teman-teman semuanya. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan teman-teman semua di sini. Permainan yang paling saya sukai ketika saya masih kecil itu sering sama teman-teman itu sebaya itu masak-masakan ya. Nanti bikin warung-warung apa gitu. Terus saya juga senang manjat pohon. Penean ya? Ya, saya senang sekali. Apalagi kalau itu pohon jambu, pohon cengkeh gitu ya. Jadi ketika ada angin tuh yut, jadi senang gitu ya. Sekarang kok jadi yang dinikmati yut-yutnya, bukan jambunya ya? Bukan jambunya yang sekali. Ya, sekarang anak-anak itu yang apa namanya? Anak sekarang itu jarang sekali yang main seperti itu. Sekarang lebih banyak ke gadget ya. Oh, yang sini kan? Oke. Ke-mute ya, Bu Tati. Soalnya tadi ada bocor tuh langsung ikut ke-mute. Bu Tati ke-mute. Bu Tati mute. Mbak Tati dibuka dulu. Oke. Ya. Jadi apalagi kalau pulang sekolah hujan gitu ya. Saya paling senang sekali Bu. Kalau mendung pulang sekolah itu saya malah nunggu. Jangan pulang dulu. Nanti kalau hujan baru saya pulang. Jadi pulangnya hujan-hujanan rame-rame gitu. Yang dicari sensasinya apa? Kalau pas hujan-hujan bikin seneng apanya? Mungkin ya seneng aja gitu. Setelah itu kan nanti kita mainan, cari ikan atau apa gitu. Karena memang di lingkungan kami itu sawah masih banyak gitu. Oke. Seperti itu. Kejadian-kejadian main yang keasikan sampai kemudian dicariin orang tua atau malah mungkin dimarahi ada? Ada. Gawak ke sapu ya Mbak? Enggak. Pernah saya itu main sama teman saya dicariin sampai sore. Saya itu enggak pulang-pulang. Itu ternyata kami main di satu tempat gitu. Pakai itu loh. Kalau bahasa kami itu mungkin belarak sempal ya Bu ya. Kayak di Laskar Pelangi itu. Jadi main seperti itu. Apalagi setelah hujan itu kan banyak lumpur, jadi kan lebih lebih licin, jadi senang sekali seperti itu. Itu pengalaman saya yang paling mengasyikan Bu Nia. Oke, terima kasih Bu Siti Herati ya. Nanti yang lain akan ada giliran lagi ya, mohon maaf Bu Triwidi sama Bu siapa nih, Mukaromah? Mukaromah, iya. Ya, nanti dan yang sudah resen, Bu Gia Ririn juga nanti akan ada sesi-sesi yang kita bisa sharing juga. Oke, makasih ya Bu Tati. Saya akan kembali lagi ke tayangan saya. Nah, sudah mendengarkan sendiri testimoni ya, kalau permainan itu ada sensasinya. Maka pasti itu yang paling diingat, sehingga teman-teman mengetikkan, entah dakon, entah engklek, entah apa, itu masih diingat. Masih melekat gitu loh di otak ya. Karena ada kejadian-kejadian yang menarik, ada tantangan-tantangan di sana dan sebagainya. Apalah sensasi yang ditemukan. Kira-kira mainnya seperti ini enggak ya? Ada enggak ya yang nyebutin di sini ya? Ini kalau di Semarang disebutnya tuh yang kiri ini boy-boyan ini. Ya. Yang dilempar pakai batu. Singkongan. Apa singkongan ya Mbak? Atau ya tadi banyak yang nulis juga masak-masakan, layangan, ya, meriam bambu, ya. Ini kenceng-kencengan suaranya nih kalau ini. Piye carane tambah banter toh? Wis sing paling banter sing menang. Tambah apa meneh ya gitu kan. Apa ditambah sumelannya atau ditambah minyak tanahnya atau apa tuh kita nyari strategi. Ini pasti ada ya yang mainkan seperti ini ya. Ya. Oke. Nah, coba ini daun apa, bunga apa? Bu Romi, masih ingat nggak nih? Atau sempat ingat dong, ini daun pacar. Ketika kecil dulu itu ditumbuk, Bun. Terus dipakai ini loh, dikuku. Nah, nanti berwarna berubah jadi itu bagus. Ya. Sama. Pernah main daun pacar seperti ini? Pernah ya. Oke, coba. Pernah, Bun. Ini tadi yang sudah raise hand ada Bu Ririh. Bu Ririh mau tektokan sama saya karena akan ada beberapa. Tapi pernah main dulu nggak ya? Ada Bu Ririh coba. Atau siapa? Bu Mukaromah, silakan Bu Mukaromah. Yuk kita ngobrol. Pernah main ini nggak Bu Mukaromah? Dibuka dulu mic-nya. Iya. Terima kasih Bunda Nia. Ya, main ini atau belum? Sudah, saya dari desa, dari kampung.
yang notabene dengan banyak tanaman. Saya suka sekali main ini pacar-pacaran ini. Pacar daun pasar. Beneran ya, Bun? Jadi apa Bu Mukaromah, diceritain yang dilakukan apa? Mungkin ada temen yang nggak tahu loh ini karena nggak pernah main ini. Di rumah saya dulu, sekitar rumah saya dan rumah tetangga itu hampir semuanya itu punya tanaman pacar seperti ini, Bun. Jadi kalau di kampung saya itu tidak asing. Jadi ini menjadi kegiatan saya dan teman-teman menumbuk bunga pacar ini, terus kita tempelkan di kuku. Tapi kalau misalkan pas tidak berbunga, itu kita juga bisa menggunakan daunnya. Jadi daunnya itu juga bisa, Bun. Oke. Jadi Nanti yang dilakukan diambil daunnya ditumbuk gitu ya, tempelin kuku. Iya. Seperti itu. Berikutnya Bu Mukaromah, berapa lembar? Gimana, Bunda? Berapa lembar daun yang diperlukan? Oh, itu karena kuku kita kan dulu kecil-kecil, jadi sekitar 3 lembar. Nah, 3 lembar atau 5 lembar gitu sudah cukup, tergantung daunnya itu besar apa kecil gitu, Bun. Tinggal daunnya itu besar apa kecil, tergantung itu kebutuhan kita. Nanti kalau kurang kita bisa numbuk lagi gitu. Oke. Apa yang dilakukan supaya daunnya mengeluarkan atau bunganya ya mengeluarkan getah ya? Kayak tadi udah cerita ditumbuk ya, Bu Mukaromah ya? Iya. Kecek-kecek gitu ya? Iya, ditumbuk pakai batu. Apa? Gimana? Ini menggunakan alat apa? Alatnya apa? Menggunakan batu atau kerikil itu, Bun. Pakai batu. Terus setelah keluar getahnya, piye ben getahnya itu atau caranya itu nempel ke kuku? Menggunakan apa untuk mengoleskan? Kalau biasanya kita dipakai lidi itu, Bun, pakai lidi diambil sedikit-sedikit kita tuang di kalau kuku. pas nggak nemu lidi, gimana? Kalau pas nggak ketemu lidinya, pakai tangan biasanya. Jadi tangannya yang sebelah itu berwarna. Jadi pakai tangan yang sebelah gitu, nanti gantian gitu, seperti itu, Bun. Oke. Terus didiamin berapa lama supaya warnanya nempel di kuku? 3 hari, 4 hari? Paling sebentar, Bun, itu sekitar berapa ya? Paling lama itu setengah jam, karena kita kan biasanya keburu penasaran gitu, Bun. Jadi sudah jadi belum ya? Sudah jadi belum? Sudah berwarna apa belum? Jadi kita pinginnya tuh cepet-cepet. Nah, nanti kalau yang masih kurang mandes gitu ya, Bun, kurang jelas gitu, kita ulang lagi seperti itu sama teman-teman. Oke. Terus kan kita seneng ya kalau warnanya tuh bisa awet nempel gitu. Yang dilakukan apa, Bu Mukaromah? Ben awet warna di kukunya. Oh ya, biar awet berarti kita kan nempelnya lebih lama lagi, Bunda. Oh, lebih lama lagi. Jadi kalau punya setengah jam, cobalah ini setengah hari gitu misalnya ya. Iya. Oke. Terus ada yang ditambahin nggak sih supaya warnanya itu tambah terang gitu ya? Merahnya merah gelap gitu atau cetar atau malah makin awet. Ada yang ditambahin nggak ke bunga daunnya? Dulu pernah, Bun, itu waktu kecil itu saya jadi ingat. Ditambahin kayak kan nenek saya kan suka itu nginang gitu ya, Bun, kan ada injetnya. Nah, dikasih tambahan kapur sirih itu loh, Bun. Terus ditambahkan sedikit. Nah, itu tambah jelas gitu. Dulu pengalaman saya waktu kecil. Iya. Tambah semut enggak, Bun? Ada pakai semut merah enggak? Iya, itu ada yang tambah semut juga. Iya, Bun, ingat. Itu waktu dulu itu ada semut. Iya. Jadi membunuh semut ya. Ya. Terus ada variasi nggak? Lengoleske ke kuku ki roto kabeh atau yang 3 dibikin tebel, yang 2 dibikin tipis, atau satu kuku atasnya tebel, bawahnya tipis. Sempat variasi-variasi gitu nggak? Waktu kecil itu pengalaman saya ya
dibuat setebel-tebelnya pun dulu itu. Oh, Jadi oke. biar manis tuh tebel banget. Kalau tipis kurang kan seperti itu Bun. Jadi nggak kepikiran Kurang digawe, marem gitu. orang kepikiran digawe blontang-blonteng gitu ya. Enggak, Jambon merah tua. masih Nah, polos itu. pertanyaannya Bu Mukaromah, lah kok tahu kalau daun itu tuh bisa mewarna kuku? Apa ada gurunya? Apa ada tutorial di YouTube atau baca buku petunjuk? Kalau zaman dulu itu nggak ada, saya kan tahun 70-an pun lahirnya, jadinya nggak ada sih YouTube-nya ya, belum ada. Jadi belajarnya dari siapa? Belajarnya saya dari kakak saya, dari teman-teman yang sudah duluan. Jadi mereka seperti itu. Nah, kita sebagai anak adik-adik gitu tiru-tiru gitu, Bu. Jadi mencontoh yang kakak-kakak gitu. Makasih ya Bu Mukaromah sudah berbagi. Nah, ini loh teman-teman. Main ya, kita kan tadi kegiatannya kan main toh, mau mewarnai kuku. Pada saat kita bicara berapa lembar ini sebenarnya kita sudah bicara tadi kan 3, 5. Aku kok ono rapat mendadak. Sebetulnya apa? Belajar tentang apa? Tentang apa Bu Romi? Kalau bicara 3, 5 gitu ya. Mute Bu. Mute semua kayaknya. Tadi ada yang bocor langsung di mute. Iya, langsung ke mute semua. Iya. Belajar matematika tadi, ya. Iya, matematika betul, angka. Bahkan ada yang bilang, wah ya nggak tentu ya, Bunya kan tergantung. Daunnya kalau yang besar ya sedikit aja. Kalau yang kecil-kecil tuh loh baru banyak, supaya tumbuhannya jadi banyak. Besar, kecil, sedikit, banyak itu konsep ya, konsep matematika. Terus kemudian kalau bicara apa yang dilakukan, ini sebetulnya kita mau yang namanya nanti merekayasa. Kan daun tuh bentuknya kan lembaran. Bagaimana si daun ini kemudian bisa berubah menjadi getah, itu namanya rekayasa. Engineering ya, engineering itu rekayasa. Piye godong sing lembaran iso dadi cairan gitu kan, mengeluarkan getah. Itu yang namanya rekayasa ya teman-teman, engineering. Jadi membantu memecahkan masalah kita, jadi membantu kita mencapai sesuatu. Nah, untuk merekayasa tentunya perlu alat, teknologi. Tadi Bu Mukaromah udah bilang, dipukul pakai batu atau pakai kerikil gitu kan. Itu bicara teknologinya, bicara tentang alat. Ini juga sama. Apa yang dilakukan supaya nempel? Ini juga bicara alat. Piye carane biar cairan yang dikeluarkan oleh getah, oleh daun, itu bisa nempel. Nah, karena di Bu Mukaromah bilang pakai lidi. Tapi kalau pas nggak ada lidi ya pakai tangan Bunia. Akhirnya tangannya satu ikut merah-merah gitu. Tangan kita, anggota tubuh kita tuh termasuk teknologi sebetulnya. Paling sederhana. Samalah kayak kita kalau mau buka plastik, pakai tangan nggak bisa, nyari gunting susah, pakai apa? Dicokot kan mesti. Cokot gitu kan. Gitu. Bicara berapa lama? Karena sudah dibilang paling setengah jam, soalnya sudah kepo. Terus pengen ngerti dadine kaya apa. Bicara apa lagi nih kalau berapa lama? Matematika lagi. Ya kan? Kalau kemudian pengen awet, nanti ada lagi nih, ya. Supaya menjadi awet, apa yang dilakukan? Nah, ini macam-macam teman-teman. Ada yang kalau Bu Mukaromah ya didiaminnya lebih lama, masih bicara soal matematika, didiamin. Tapi itu kan juga rekayasa toh. Gimana supaya warna menjadi awet? Menjadi awet tuh rekayasa tadi, engineering tadi. Yang dilakukan apa? Macam-macam. Kalau Bu Mukaromah diperlama, ada juga dibungkus pakai kantong plastik Bunia supaya dia nanti terus dikaretin gitu, supaya nanti dia lebih meresap. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, atau mungkin ditambahkan zat lain tadi kan, ditambah kapur sirih, ada yang ditambah pakai semut, ada yang ditambah pakai minyak angin. Nah, ini juga bicara apa? Bicara sains kan, terjadi proses supaya warnanya menjadi lebih terang. Dan kemudian variasi ini sebenarnya saya lagi menembak ada rasa seninya nggak sih supaya kayak biar bagus gitu ya, biar kukuku cantik gitu. Dan kemudian teman-teman lihat ya teman-teman, ternyata kita itu saat main itu ya, itu nggak ada kan yang ngajarin kita ngelihat kakak-kakaknya, kita nggak ada guru khusus.
Belajarnya dari alam, belajarnya dari pengalaman kita, belajarnya dari melihat gitu. Ini adalah proses main kita, sama seperti permainan teman-teman tadi sebutkan juga. Maka pertanyaannya, apa sih sebenarnya perasaan utama yang muncul saat main sehingga teman-teman tuh masih ingat? Apa Bu Romi kalau lagi main waktu kecil sing muncul ki rasane rasa apa sing paling Kalau utama? saya paling muncul pertama tentunya senang gitu ya, Bu. Betul. Jadi perasaan itu bebas gitu. Bahkan kadang-kadang sampai gini ya, kalau kita ingat dulu ya, sekolah ki kepengin ndang mulih. Ya. Soalnya kelingan arep Pengen janjian main. dolanan karo koncone. Kalau yang kemarin misalnya ya, nih main lompat tali, aku kok kemarin kok nggak bisa ya, yang waktu posisinya talinya satu kepala, sak kepala gitu ya, atau sak kuping gitu. Iya caranya, kayak muncul tantangan. Jadi kita tuh nunggu-nunggu sekolah ndang rampung, ketemu koncone dolanan meneh. Menanti-nanti dulu. Iya. Nah itu membuat kita jadi kecanduan sebetulnya. Oke. Tapi selain main sebenarnya kalau tadi saya sudah tunjukkan tadi ya, ada nggak sih yang dipelajari? Diam-diam kan ada. Sebetulnya akhirnya kita tuh tahu besar kecil, sebentar lama, angka ya 3, 5 gitu ya. Karena kadang kan daunnya harus ganjil loh Bunia, kalau nggak ganjil ora dadi. Mbuh ki rumusnya saka ndi yo mitos gitu kan. Ganjil, genap gitu kan. Lebar tadi yang lebar, daunnya lebar-lebar kayak gitu. Betul, mempelajari pakai alat. Ki aku deploknya angel, engko bar ki aku mulai sekolah tak njupuk ulekane mbokku, tak deplok nganggo ulekan, soalnya aku tahu roh mbokku deplok pakai itu. Ada teman-teman yang dipelajari. Nah, maka pertanyaannya, siapa bilang kalau bermain itu tidak belajar? Sebetulnya kita sudah ngalami, teman-teman. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana kita memindahkan bermain belajar ini di ruang kelas? Kalau tadi kan lost doll, mulanya sampai diseneni karo mboke kan, ora mulai-mulai ngono hilang gitu kan. Nah, kita sekarang tuh mau membawa gimana anak-anak tuh nanti kecanduan gitu ya untuk main di sekolah yang sebetulnya isinya tuh kita persiapkan tentunya kan ada perencanaan yang sebetulnya mereka itu belajar. Sehingga nanti anak-anak kita tuh kalau bahasanya tuh kasmaran belajar. Wah, catet, kasmaran belajar. Jadi kasmaran tuh nggak cuman yang itu aja ya, kasmaran belajar. Waduh. Itu tantangan kita, teman-teman, memindahkan pengalaman-pengalaman yang tadi yang anak tuh bebas itu di dalam ruang kelas. Mulai mikir toh, kok iso, ngono kan? Jok piye? Jok engko perkembangannya le nyatet piye gitu. Nah, teman-teman saya akan jelasin dulu. Teman-teman, kita kalau belajar tuh harus tahu, kan kalau belajar tuh ada 3 lapis ya. Lapisan paling luar tuh cuma ngerti opo toh, kan. Lapisan kedua tuh gimana, how. Nah, lapisan terdalam tuh kalau teman-teman tahu why. Kok iso ngono ya? Kalau teman-teman tuh sudah tahu, itu enak teman-teman nanti nggak mudah tergoyangkan dengan istilah, dengan format, dengan kenapa begini, kenapa begitu yang kita tuh nggak paham kenapanya itu. Tapi kalau teman-teman udah kepegang ini, insya Allah teman-teman paham. Jadi teman-teman, ada ahli ya yang dia tuh mengukur sebenarnya saat berkegiatan itu ada tingkat keterikatan atau keasikan, mulai dari rendah sampai berkelanjutan. Ya, 1 sampai 5. Yuk kita lihat yuk. Ini teman-teman, ini terjadi di kelas-kelas kita. Kalau teman-teman kegiatannya ki ngono wae, nganggo lembar kerja wae, bocah kon gawe prakarya wae, kon nyusun apa ki jenenge puzzle terus-terusan. Jadi sederhana itu tok, terus berulang-ulang ya. Stereotip tuh ya yang umum dilakukan, maksudnya ya kebanyakan dong semuanya juga kayak gitu, masa saya enggak boleh. Justru itu kenapa teman-teman sekarang ikut diklatnya Tolaram tuh berbeda. Karena kita justru akan mengenalkan hal-hal yang seharusnya terjadi di ruang kelas, dan ini sejalan dengan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu isinya nanti juga bermain itu, teman-teman. Jadi akhirnya anak tuh ngerjainnya ya sak waton, enggak ada energi itu loh. Bahkan teman-teman, ini gampang kok. Yuk kita ingat-ingat di kelas. Siapa yang teman-teman baru saja membagikan kertas ya, buh kertas lipat, buh kertas mewarna. Anaknya tuh belum apa-apa udah bilang, Bu Guru aku enggak bisa. Iya. Bu Guru aku capek.
Padahal bar playon rak karu-karuan bar nyenggoli koncone. Sebenarnya itu tuh ekspresi anak yang dia tuh enggak, kalau kita lagi wegah ngono lho carane. Tapi kan anak-anak tuh nggak bisa ngomong, nggak bisa, belum bisa mengartikulasikan, belum bisa menjelaskan apa yang dia rasa, apa yang dia pikir. Sederhana, anak-anak. Gimana caranya menghindar hal yang aku kira seneng loh kan. Kan anak belum bisa tuh ngomong, Bu Guru kok kayaknya seperti itu saja, itu namanya stereotip tuh, Bu Guru tuh gimana sih habis ikut pelatihan kok kayak gitu. Kan nggak mungkin. Jadi teman-teman, ini kegiatan-kegiatan yang terjadi di layanan-layanan PAUD kita. Jadi nggak ngajak anak untuk mikir. Wong wis dikongkon, wis dicepai gurune, wis dicepai gunting-gunting, wis garek ngelem, malah dikai contoh sisa. Harus seperti ini ya. Nggak boleh beda. Jadi kalau bikin orang ya kepalanya tuh posisinya di atas. Yang persegi itu badannya. Nah, tempel di bawahnya loh ya, bisa loh ya. Nggak boleh keliru loh ya. Waduh. Nah, kemudian yang berikutnya, nih, kegiatannya tuh rutin. Jadi itu lagi. Kadang-kadang kan gitu, Bunia tempat saya tuh sudah 4 ragam loh ya. Tapi tuh ya ragam yang satu mencocok, yang satu menarik garis, yang satu menebalkan, yang satunya lagi tadi menempel. Gitu aja, muter aja kayak gitu. Sebetulnya anak tuh menjadi ngapain sih? Belum lagi nanti dia sudah mulai ya, sudah mengerjakan, tapi namanya anak-anak kan, kadang kan ya nggak langsung fokus, wis diopiai, ayo pindah, ini temanmu sudah menunggu, apa kamu nggak mau nyoba yang di sana, silakan. Wah, wis tambah ambyar, karena dia sedang mencoba untuk konsentrasi, sudah terganggu. Nah, ini sebenarnya sama juga nih ya, 2 dan 3. Ada rutinitasnya, tapi tidak ada keterlibatan. Jadi teman-teman dulu tuh ada yang mencoba ya, misalnya dia basisnya memang basis sentra yang mencoba untuk membuka beberapa pilihan kegiatan. Itu kalau cerita samanya Bunia, itu dulu ya saya waktu sentra tuh saya buka gitu ya, 3 atau 4 pilihan gitu. Tapi kan ingat, yang nyepai semua adalah gurunya. Gurunya yang sudah nata, ya kegiatannya gitu toh, kocok-kocok, terus kemudian yang satunya apa, gitu terus. Nah, yang keempat ini yang sudah mulai. Jadi kegiatannya tuh ada makna tertentu dan anak tuh terlibat. Kalau semakin tinggi ini nanti larinya project ya teman-teman ya. Intens dan berkelanjutan. Ini yang 5 ini yang paling tinggi. Jadi kalau sampai anak tuh, Bu Guru, aku nih tadi bikin menara atau Bu Guru, terus mau aku tambah. Menaranya tuh nanti ada istananya Bu Guru. Jangan dibongkar ya. Aku besok masih mau main. Ya kadang ngomongnya nggak sepanjang saya sih, tapi kalau ditanya, masih mau dilanjutkan nggak? Mau. Terus mau apa yang ditambahkan? Kolam, garasi misalnya. Jadi kegiatannya tuh bisa terus, bahkan mungkin seminggu, mungkin 2 minggu teman-teman. Itu nanti tuh yang larinya nanti ke project. Ya, jadi ini why-nya. Kenapa sih kita itu sampai kesenengan dolan, lost doll itu karena kan kita kepengen besoknya tuh apalagi yang mau dimainkan. Ada kayak kesinambungannya juga kadang-kadang. Oke. Terus hubungannya apa dengan perkembangan otak? Ternyata kegiatan-kegiatan, kan apapun yang dilakukan, kita lakukan tuh otak tuh kan teraktivasi. Otak kita tuh yang kuning-kuning ini artinya nyala. Ada sambungan-sambungan yang terjadi. Lihat ya teman-teman, ternyata anak-anak, bahkan kita ya, kalau kita tuh ikut kegiatan yang kita tuh nggak enjoy gitu ya, nggak seneng gitu. Ternyata yang kuning-kuning ini cuma sedikit yang teraktivasi. Tapi kalau kita all out karena kita tuh seneng, rasanya kepo, rasanya tertarik, sama lah seperti proses belajar kita sekarang. Saya yakin di teman-teman di sini, nah kalau ada yang merasa ya motivasinya bukan motivasi belajar ya, motivasinya mboh apa gitu kan. Itu pasti kalau dicek keaktifan otaknya beda dengan yang total. Yang kepengen belajar beneran, lihat nih. Wah, ini otaknya ini nyala-nyala. Hubungannya apa toh? Itu kerja otak tuh kan menyambungkan sinaps. Jadi otak kita tuh isinya sel yang belum tersambung. Semakin dia aktif, itu sambungnya terbentuk ya. Jadi nyambung, nanti rimbun. Bayangannya gampang kok teman-teman. Pohon tuh loh, coba lihat keluar kalau ada yang jendela. Ada pohon yang nampak pohon di jendelanya teman-teman. Nah, pohon yang rimbun
yang dahannya rantingnya banyak, itu adalah gambaran otak yang cerdas. Karena sambungan-sambungan nih ya, sambungannya banyak dan dia teraktivasi, sering teraktivasi sehingga sambungan itu menguat. Jadi ini semua sisinya ada kenapanya. Yuk sekarang sambil merefleksi keseharian kita. Kira-kira kegiatannya seperti ini enggak? Coba di chat room, kalau iya bilang aja ya. Jujur ya, jujur. Jujur. Seperti ini enggak kira-kira teman-teman? Melengkapi huruf dan menarik garis. Kemudian ini kayaknya udah oke banget nih perasaan si gurunya. Membuat pohon, anaknya suruh ngecap gitu kan, pakai cotton bud terus ketoknya wow gitu karena merasa. Tapi coba lihat, yang nyiapin cotton bud iki sapa, sing milih ke clear atau warna hijau abang iki sapa, bocah apa gurune? Guru. Yang gambar dahannya ini siapa gitu kan. Nah ini kan cuman gini doang, seberapa aktif. Saya lihat ya, kalau lembar-lembar kerja seperti ini ya, ini juga diskusi sama Pak Dedi kan, Ketua Impaudi, Mbak kayaknya kalau kegiatan kayak gini cuma 2 ya Mbak, paling kognitif, karena anak itu akan mengenal warna, mengenal apa ya bentuk gitu, mengenal nama bendanya gitu. Tapi satunya lagi sama motorik ya, motorik halus biasanya. Tapi yang lainnya enggak terstimulasi gitu. Coba aja dicermati. Atau yang ini coba, profesi. Nah ini yang ngeri, ini kalau ada kaum yang memperjuangkan kesamaan gender ngamuk. Kenapa sih kok perempuan gitu kan? Ya mau dilihat apanya, karena pakai roknya, atau karena rambutnya, yang mana? Tapi kalau pekerjaan kan nggak gatos, kita perempuan bisa pekerjaan apapun ya. Betul. Jadi ini sebetulnya kenapa harus hubungan dengan profesi kalau dia kepengen lihat kostumnya tuh, oh ini kostumnya perempuan. Bisa nggak sih perempuan jadi petani? Bisa. Bisa nggak sih perempuan jadi montir? Bisa. Tukang cukur banyak. Guru apa harus perempuan? Nggak juga kan? Oke. Bandingkan, kira-kira kalau anak yang mainnya seperti ini, otak yang lebih aktif, lebih banyak mana dengan yang tadi? Coba teman-teman. Dia bentuk-bentuk sendiri, ini lagi bikin kue kacang. Apa gurunya nyuruh bikin kue kacang? Enggak. Wong temanya tuh tentang pisang, ternyata bocahnya karepnya gawe kue kacang. Tanah liatnya dikasih biji-biji, terus dibungkus. Soalnya kenapa waktu ditanya, ibunya jualan kue kacang. Ini dikasih benda-benda nih loh teman-teman. Maka kalau dibilang luspar itu sebenarnya bendanya tuh apapun, mau bekas ada vitamin, mau dus-dus bekas apa gitu ya. Apapun ditoto dia, bisa bentuk mobil tergandeng, bisa membentuk rumah, menurut dia itu rumah ya sah-sah saja kan. Nih anak-anak tuh luar biasa, kalau kita kasihnya papan-papan, lihat deh dia bikin jalur jalan. Ini kan semuanya terstimulasi itu, kognitifnya iya, motoriknya iya, main sama temennya ini sosial emosionalnya juga, kan? Dan dia bisa ngomong ditambahi pom bensin ya. Terus ini mobilnya gimana supaya nggak tubrukan? Gurunya kan nanya gitu. Terus dia bikin 2 jalan, 2 jalur. Ada problem solvingnya, ada kreativitasnya. Modalnya apa? Gur papan-papan gini loh teman-teman. Maka mikir luspar tuh 1. Jangan mikir, kok angel mendadak tuku. Enggak, benda-benda sekitar kita tuh ada. Dan 2 ya teman-teman kalau sudah belajar juga. Benda tuh mbok jangan yang celekutik kecil-kecil gitu loh. Papan, balok, potongan dahan kayu yang gede, daun tuh yang gede gitu ya, daun pisang yang utuh gitu ya, belarak atau apa, kumpulin teman-teman, pralon. Lah, luspar tok isine kok mesti kok kerikil, cilik-cilik, kacang hijau, jagung ngono ya. Itu aja yang masih niat nyari ya. Kadang-kadang kalau luspar tuh pada nyarinya tuh saonone ning lembaga ya lho. Mbuh nopo gitu kan. Males mungkin ya suruh nyari-nyari. Padahal sebetulnya gampang sejauh kaki melangkah tuh luspar. Nah, kenapa kok perlu bermain? Ini tadi saya menjelaskan jaringan otak. Analogi saya, contohnya saya tuh seperti pohon tadi loh. Jadi jaringannya itu terbentuk, ranting-ranting itu ya, itu akan menjadi rimbun, menjadi banyak. Nah, semakin cerdas seseorang, itu otak tuh sambungannya semakin banyak. Ya iyalah, karena dia kemudian kan bisa berpikir banyak hal
dalam waktu yang bersamaan bahkan ya. Jadi kalau ada masalah dapat tuh sudah tahu ki candaan iki piye. Ya karena cerdas itu dibandingkan dengan banyak faktor ya, maka stunting itu kan ngeri karena stunting itu juga membuat sambungan-sambungan ini tidak terjadi, kurang gizi karena untuk tersambungnya ini juga perlu asupan ya. Nanti dipelajari ya di kesehatan dan gizi. Nah, tentunya kalau seperti kan anak perkembangannya bisa optimal karena dia bisa pol ya tadi ya, semua aspek perkembangannya terstimulasi dan tentunya jadi anak yang siap bersekolah dan ujungnya menghadapi masa depan. Wes mesti gue. Maka sebenarnya ini perlu bermain teman-teman. Oke. Nah, nanti sama Bu Sisil untuk cara belajar bakal dioncai lagi nih tentang bermain ini. Tapi ada yang nanya, Bu Nia, lah nanti kalau gini orang tuanya nganggep anaknya ngopo di sekolah ke, kok mau dolanan tok gitu kan. Nah, teman-teman, gimana kalau kemudian compar campur gitu ya, masih ragu-ragu. Sebenarnya kadang sih tidak apa-apa ya dengan lembar, tapi lembar kerja. Tapi ki ora bendino dan enggak, ya sudah atau Bunia 3 hari lembar kerja, 2 hari pakai luspat, sehari senam gitu kan. Wah, wes Jen. Itu enggak pede itu namanya. Oke, saya akan memutarkan film, nanti teman-teman akan melihat di tayangan saya terkait dengan film kenapa, bagaimana dampaknya kalau masih gojak-gajek gitu ya. Oke. Ini kenapa kok tidak mau keluar filmnya? Kita bikin percobaan yuk. Saya punya toples nih. Kita ibaratkan toples ini sebagai 1 hari dalam kehidupan anak. Apapun yang orang tua masukkan ke dalam toples ini punya bobot yang bisa kita lihat di timbangan ini. Sama seperti apapun yang diterima anak akan memengaruhi banyaknya koneksi yang terbentuk dalam otak mereka. Koneksi inilah yang nantinya akan penting sekali untuk menentukan seberapa cerdas anak ke depannya. Sekarang kita lihat 2 kegiatan yang sering jadi opsi orang tua. Kegiatan pertama, bikin worksheet. Aku ibaratkan dengan kapas ini. Kegiatan kedua, bermain. Aku ibaratkan dengan biji kacang ini. Kita bandingkan ya. Anak pertama, kesehariannya diminta untuk duduk manis dan bikin worksheet. Anak kedua, kesehariannya dibebaskan bermain dan bereksplorasi. Anak ketiga dibolehkan bermain, tapi ada juga waktu untuk bikin worksheet. Ketiganya berhasil mencapai goal, tapi punya bobot yang berbeda. Dan bobot yang paling banyak dimenangkan oleh anak kedua yang banyak mendapatkan kesempatan bermain. Kok bisa ya? Nih contohnya ketika kita coba bangun di atas masing-masing toples ini, biji kacang ternyata bisa jadi fondasi yang kuat. Fondasi yang kuat akan menghasilkan bangunan yang jauh lebih tinggi dan kokoh. Sedangkan yang pakai kapas sulit sekali untuk digunakan membangun karena fondasi yang tidak kuat. Ini dia kenapa kok banyak orang dewasa yang tidak menyukai matematika, nggak suka membaca, kesulitan memahami perintah, sulit bekerja sama dan berpikir kritis, yang paling parah tumbuh tidak mencintai proses belajar. Sadar nggak sadar hal-hal tadi disebabkan oleh fondasi yang tidak kuat. Nah, teman-teman, ini adalah gambaran. Jadi dikasih tahu, apapun yang diterima anak itu ada bobotnya. Ini ibaratnya gelas kosong ya. Kegiatan yang dilakukan anak apapun itu ada beratnya. Nah, semakin banyak sinaps tadi ya, sambungan-sambungan otak, anak tuh semakin cerdas. Kemudian kan dilakukan tadi ya, kapas, lembar kerja, kita sebut dengan LK, dan kacang. Kacang itu adalah yang bermain. Kemudian ditimbang nih, coba kalau cuma kapas tok piye, kalau kacang tok piye, kalau dikombinasi gimana. Dan ternyata kan hasilnya seperti ini ya, yang paling berat itu adalah yang kacang tok, cuma kacang. Bahkan kemudian dibuktikan kalau mau dibangun sesuatu di atasnya, yang kacang itu dia lebih bisa menahan. Jadi ini gambaran membandingkan antara lembar-lembar kerja yang stimulasiannya tuh kan terbatas tadi ya, paling apa sih yang didapat sama anak dibandingkan dengan dia main kayak kita waktu kecil main itu dengan benda-benda yang ada di lembaga kita. Nah teman-teman, saya akan stop share dulu. Mungkin ada yang berpikir gini ya, lah Bunia lah wong kapas kok dibanding karo kacang, yo mesti gitu kan. Ini loh teman-teman, ini saya pegang kapas, teman-teman bisa lihat ya, kapas itu kan seratnya nerawang tuh teman-teman. Nih, kalau kita lihat kan seperti ini. Tapi saya nggak punya kacang nih di rumah. Jadi kan kapas kan kayak gini, tapi kalau kita lihat tuh kan dia seratnya tuh diginiin aja, dia kelihatan gitu loh. Tidak harus pakai mikroskop. Dengan mata telanjang gitu ya, serat-seratnya kan ketok. Ini menggambarkan serat-serat otak yang tadi
yang merampang gitu ya, yang tipis-tipis gitu loh sambungan otaknya. Gara-gara distimulasinya itu terbatas. Tapi kalau kacang, aduh saya nggak punya. Ini saya ibaratkan kacang aja ya. Ya ini batu ini sebetulnya. Ini kan untuk melihat sambungan serat-seratnya kan harus kita iris, kemudian kita lihat di bawah mikroskop. Ya, di bawah mikroskop baru nanti kelihatan serat-seratnya dan memang dia padat pasti kacang itu solid. Itu menggambarkan tadi otak yang memang isinya itu memang rangkaiannya itu benar-benar krodit. Nanti saya tunjukin gambar otak ya yang ini ya, yang memang krodit. Nih seperti ini nih teman-teman. Tadi tuh saya sebetulnya mau nyari gambar serat kacang atau serat kapas, tapi nggak bisa praktekin aja. Jadi ini teman-teman, ini tadi nih sambungan-sambungan ini loh teman-teman. Ya. Ternyata saat anak itu punya kebebasan untuk bermain dengan benda-benda apapun, itu sambungannya akan semakin banyak. Oke? Nah ini tentunya sesuai teman-teman dengan pendidikan abad 21. Karena memang kita tuh PR-nya tuh mengantarkan anak-anak tuh supaya siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Boleh dibilang jangan mengulang era kita lah. Kalau boleh jujur saya ini juga produk pendidikan lama. Saya tuh takut sama guru saya. Waktu kecil juga kalau bikin prakarya tuh mesti golek contoh. Senengnya podo karo koncone. Merasa tidak aman kalau saya tuh tampil beda. Saya tuh sebenarnya produk dari hal seperti itu. Terus sekolahan ya ini saya bilang. Tapi alhamdulillah mungkin rumah ya. Di keluarga besar saya tuh memang dibebaskan. Mau main, itu saya diberikan ruang, terserah kamu tuh mau hujan-hujanan, ngantek klebes, dengan kalau indikator maksudnya titenannya kayak gini, udah-udanan. Ayo tangannya sudah keriput belum? Kalau sudah keriput artinya sudah waktunya berhenti mandi air anget. Jadi saya dulu tuh main kayak gitu, main di di rumah tuh ada talang air, terus bawahnya tuh ada tong. Tongnya aslinya ya berkarat. Sampai sekarang tuh bau karat tong tuh masih ada loh di hidung saya. Berapa puluh tahun sudah itu. Saking-sakingnya losdol sampai baunya pun saya masih ingat. Terus setiap berapa 2 minggu gitu ya, nenek saya tuh selalu pesen pasir teman-teman. Pasir pembangunan dulu tuh dijualnya tuh pakai black, pakai kaleng. Kalengnya tuh kaleng minyak yang itu berapa liter ya kira-kira? Berapa puluh liter itu kan? Itu terus disuntak itu di halaman, saya boleh main di situ. Mau pakai alat apapun di loske. Dan ternyata pendidikan saya SD saya juga masih kayak gitu, SMP saya juga masih kayak gitu ya. SMA yang agak memberikan ruang untuk kita berkreasi. Nah ternyata fondasi saya waktu kecil itu ya kebawanya justru belakangan, setelah saya mulai kuliah, setelah saya mulai masuk ke dunia kerja. Fondasinya tuh masih ada, walaupun ambiar saya. Di TK saya ambiar, di SD saya ambiar, SMP ambiar. Ini kalau saya boleh jujur ya, saya nggak mau nyebut sekolahanku, aku seneni guruku. Ya nggak sejelek itu ya, tapi maksudnya sangat akademik gitu loh. Kalau kita bicara konteks bermainnya tuh nggak ada. Nah ini, maunya kan gini kan anak-anak kita yang kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sebenarnya kan poinnya itu. Gimana kita bisa mengajak anak-anak kita kritis kalau dia tidak pernah diberi kesempatan ya untuk mencari pemecahan masalahnya gitu kan. Kabeh didulang, cepai kabeh. Kreativitas juga gitu. Bahannya wis jelas, wis digunting. Ini yang bentuknya ini untuk daunnya, ini untuk bunganya, ini untuk batangnya. Yo nggak bakalan. Komunikatif, dia bisa ngomong ya, bisa menyampaikan perasaan ataupun bisa bercerita atau apapun ya. Kolaboratif, dolanan karo koncone, bareng-bareng nggarap sesuatu. Maka teman-teman, ini kenapa kok kemudian hashtag kita sekarang itu kan merdeka bermain. Merdeka belajarnya anak di PAUD itu kan merdeka bermain. Dan satu lagi teman-teman, PR besar kita tuh transformasi pendidikan. Jadi bukan hanya anaknya yang merdeka bermain, gurunya merdeka mengajar, kita pun juga merdeka belajar. Transformasi. Nah, kesempatan-kesempatan belajar seperti inilah yang teman-teman tuh harus manfaatkan. Karena ke depan tuh nanti, sekarang saja kan kalau teman-teman mengikuti ya, implementasi kurikulum merdeka itu kan mengharapkan inisiatif dari satuan kan, dari PAUD. Bukan program yang semua harus wajib, enggak. Tapi mendaftarlah, mengukur dilirah dulu posisi mungkin yang di gitu kan. Baru kemudian nanti kita mencoba untuk menerapkan. Ada tahapannya, bertahap, kata kuncinya itu. Transformasinya itu bertahap.
Kalau dulu kan nggak langsung jegler ganti, terus kita semua bingung. Muncul kan pertanyaan, Bunia, nek pandemi kok ngene iki piye Bunia? Kan nggak bisa kita ketemu guru muridnya langsung, muridnya tuh di rumah bla bla bla. Tapi saya ingin bercerita ya, kalau konsep bermain kita sudah kuat, dan satu catatan, tolong dicatat juga nih, menggandeng orang tua, kerjasama dengan orang tua ada parentingnya. Ini kan pembelajaran buat kita. Saat pandemi kita bingung, wong dulu trimo bongkoan, wong tua bocah ngebroke anak, kene ngajar, dibayar mensasi gitu ya, masuk SPP, wes gitu kan. Nah itu sebetulnya jangan diulangi ya teman-teman, karena kita juga nggak tahu ke depan nanti bentuk-bentuk pendidikan kita seperti apa. Nih teman-teman, ini adalah kiriman-kiriman ya selama pandemi. Orang tua tuh ngirim kegiatan anak. Kalau di lembaga saya itu memang orang tua sudah paham sih bahwa anaknya bermain, tapi waktu pandemi itu kita kuatkan lagi. Jadi ada sesi parenting gitu ya untuk lebih menjelaskan, karena sekarang kan yang ngajak main orang tuanya bukan gurunya. Terus orang tua belajar ya cara mancing supaya anak-anak tuh kemudian muncul ide. Jadi pertanyaan-pertanyaan terbuka itu loh teman-teman. Orang tua kita ajar. Nah kemudian mereka ngirim mainannya mau apapun, udah ngirim, terus kemudian nanti gurunya tuh akan komen, wah itu sudah bisa dijejer-jejer ya, gimana kalau dikelompokkan barisannya, yang binatang sendiri, yang mobil sendiri, terus diurutin dari yang paling gede sampai kecil. Terus ini ada juga yang nyapu loh, kan itu dolanan rak cetok, punya siapa bilang, ini kan dia belajar trajektori, jadi maju mundur itu ada proses yang dia belajar. Atau seperti ini ceritanya waktu itu kita bagikan luspart teman-teman. Luspart itu rasa tuku, rasa larang-larang. Kebetulan di sekitar sekolah ada pohon mahoni. Terus pas lagi berbuah banyak jatuh-jatuh. Ya udah kita bagikan, kasih sedotan. Ini puspinnya dari orang tua sendiri ya. Nah anaknya tuh sebetulnya waktu itu temanya tentang corona, tapi dia mau bikin helikopter, mau bikin roket, dia sebok band. Kan bukan masalah bikinnya apa, tapi prosesnya dia mainnya tuh kan kelihatan, oh motorik halusnya sudah bisa ini, dia mengenal kosakata benda-benda ruang angkasa gitu ya, dia bisa menirukan gerakan dari helikopter itu dan sebagainya. Nah teman-teman, ini yang selalu saya sharingkan teman-teman, ini pengalaman satu anak yang punya minat itu tentang mobil. Mbok dijak dolanan apa ya? Di kegiatan di rumahnya dia pokoknya mainnya mobil. Nih lihat teman-teman. Pertama dia gambar, Terus akhirnya orang tua kita sarankan carilah kalender atau apapun yang ada foto mobil. Ternyata menarik teman-teman. Gambar berikutnya dia membuat logo. Ini merek mobil tertentu nih. Ayo merek apa? Siapa yang tahu? Bu Romi tahu enggak merek apa? Kalau nggak salah Honda ya? Toyota. Bukan, Toyota. Oh Toyota. Teman-teman lihat deh, anak kecil itu pengamatannya detail loh. 4 tahun dia tahu bahwa logonya itu ada di depan, ada di belakang, dan ada di semua pelek bannya. Kalau teman-teman nggak percaya silakan yang ada mobil di halaman dilihat. Bener apa ora? Kadang kita nggak titen orang dewasa. Luar biasa toh? Ini hanya karena satu, dikasih gambar kalender itu. Dan menurut saya anaknya juga diajak lihat mobil ya di sekitar. Kemudian gimana kalau dikasih benda-benda? Oh ya, ada satu hal. Kenapa sih kok selalu gini ya? Kapnya tuh selalu terbuka nih teman-teman. Dan itu konsisten. Ternyata di sebelahnya ada bengkel. Jadi dia lihat mobilnya lagi diperbaiki. Yuk, mengo. Tutup kapnya tuh mengo. Jadi dia selalu bikinnya konsisten. Jadi dia mengamati di bengkel itu. Atau dikasih dengan benda-benda, bikinnya tetap sama teman-teman, tetap mobil. Dari batu kerikil, tutup botol, ya. Apa benda yang berbentuk, ini nggak tahu saya ini mungkin bekas apa sih, baterai atau apa, saya nggak mudeng. Ditaruh. Dan yang menarik, keaksaraan awalnya muncul teman-teman mulai coba nirok ke tulisan 4 tahun tanpa disuruh. Kan mulai toh mencoba nulis huruf T, huruf O, huruf E ya teng pencong ngono kuwi ya ora apa-apa. Karena memang dia sedang mencoba-coba kan, menirukan. Oke. 4 tahun nih, kalau gini terus nih kan nanti lama-lama dia lancar baca sendiri. Kalau dikasih benda-benda lainnya nih yang 3 dimensi yang bisa dipegang segala, dia tetap bikinnya. Ini bikinnya tergandeng. Tetap dunia mobil. Nah,
pada saat itu apakah hanya bikin itu? Enggak juga, ternyata dia bikin rumah. Ini dia bisa menjelaskan, ini ada atapnya, ini ada lantai 2-nya, apalah, dia bisa bercerita tentang rumah itu, bagian-bagiannya. Hari kelima, penasaran, kalau dikasih tanah liat, dia akan bentuk apa? Gurunya juga kepo, orang tuanya juga, ya orang tuanya sih ngasih aja gitu ya, tanah liat. Ternyata ada momentum yang menarik, ada kejadian menarik teman-teman. Tanah liatnya tuh udah keras. Nah, pemecahan dia, kekritisannya dia begitu keras, dia tahu mbok iki nek ning pawon deplok benda-benda ngulek gitu ya. Dia tahu bahwa itu benda itu pasti keras. Dia minjem muntu, dia minjem cowek. Jebule malah gawene cowek sama muntu. Karena ini menjadi pemantiknya dia. Apa kleru? Ya ora. Ini kan juga dia melakukan sesuatu. Dan dia bisa bercerita tentang apa yang terus gurunya bingung. Loh Bu, dijak gaya mobil kok gaya mutu? Yus bene. Karena kan kita lihat prosesnya dia, bukan apa hasil akhirnya. Oke. Sebenarnya kalau mau ya, harusnya besoknya dipancing pakai Play-Doh yang empuk, teman-teman. Tapi ini tidak dilakukan kemarin. Karena kalau kepengen menarik, tertarik ini ya. Hari ke-6 dia pengen gambar lagi. Gambar wis ganti truk. Saya mikir apa ada hubungannya, kemarin dia bikin bentuknya tuh truk. Tapi teman-teman, ketertarikan pada keaksaraan awal gitu wis ketok. Logone ki ajek, tetap ada, malah ditambah nih. Ini di setirannya loh teman-teman. Setiran mobil itu kan ada logonya. Di semua ban juga ada. Nah, waktu dibebaskan untuk dia main di halaman dengan benda-benda nih, gawene iki tetap truk gandeng. Teman-teman lihat, dia angkat potongan kayu, dia kasih botol, dianggap itu sebagai rodanya, dia sambungkan kan 2, terus kemudian di depannya dia kasih kotak, terus dikasih kertas, menurut dia itu tempat duduk supir, dia bermain peran. Gini ini disuruh apa enggak? Ya enggak, ini inisiatifnya sendiri yuk. Kita bisa menilai enggak? Ya bisa. Karena kemudian muncul apa yang dia celotehnya, yang dia lakukan dengan motoriknya itu ada. Nanti belajar ya di bagian dokumentasi ya, penilaian dan dokumentasi. Ya teman-teman, dari yang sudah saya sharingkan, dari pengalaman teman-teman, itu kan semua bicara sebenarnya tentang luspat. Coba yang tulis masak-masakan tadi, opo yo benda-bendanya jenengan tuku, kan enggak. Keluar ke halaman, yuk kita main masak-masakan, mulai jadi pemulung kan. Meti kembangnya tonggone gitu kan, Barbie diseneni, terus ketemu ada jantung pisang, wah jantung pisang, bisa kita main, kita rajang-rajang, ini jadi dagingnya misalnya. Nyari daun kan nggak ada, ya itu semua itu sebenarnya loose part teman-teman. Nah loose part ini merupakan bagian yang kalau dimainkan anak tuh mudah dilepas, disatukan, bisa berdiri sendiri ya, digunakan sendiri botol ya sebagai botol, entah imajinasinya anak apa, mungkin dia bilang itu kapal atau apa, atau dirangkaikan. Dan dia disebut loose part pada saat berfungsi seperti itu. Kalau masih sendiri-sendiri dan tidak dimainkan ya dia benda biasa ya. Jadi loose part itu bisa apapun. Tadi contoh-contoh saya tuh kan sebenarnya bendanya apapun, nggak ada yang beli itu teman-teman. Nah, kita lihat aja sebenarnya keseharian anak-anak tuh main apa sih yang dia pegang-pegang. Ya. Dan ini ada teorinya teman-teman, ini bukan masalah waton ya. Ini tokohnya nih, Nicholson. Ada bukunya, dia mengembangkan karena dia mengamati ternyata anak itu seneng loh main dengan benda-benda apapun. Siapa yang pernah mengamati entah anaknya, anak tetangga atau ponakan, dikasih mainan, diwadai kerdus, terus didelok kan, misalnya dalamnya mobil gitu ya. Main mobil-mobilnya sendiri itu cuma 5 menit, dia lebih asik sama kerdusnya. Ya nanti kenapanya kita lihat kenapa. Ya kenapa? Karena ya buat dia itu bisa jadi apapun. Jadi ini definisinya tadi sudah ya. Nah teman-teman, loose part itu nanti komponennya akan beragam ya teman-teman. Bisa bahan alam tuh yang apa adanya. Kayak batu, ranting yang belum diubah. Karena ini akan beda dengan kayu. Kalau kayu itu kan sekitar kita banyak ya, kayu telenan tuh dari kayu. Irus itu ada yang dari kayu gitu kan. Papan-papan itu kan kayu. Itu sudah diolah. Nah, kalau bahan alam ini bisa apapun teman-teman, dari sekitar kita, daun gitu ya, bunga itu, yang belum diapa-apain. Plastik pasti banyak banget. Terus kemudian besi ya, logam-logam itu
Bu, logamnya apa? Lalu sendok logam kok. Sendok. Terus apa lagi? Gesper tuh coba yang tas tuh, yang gantungan tas tuh kalau beli di toko aksesoris untuk yang suka prakarya, itu banyak itu gesper berbagai ukuran, ada yang persegi, ada yang besar, ada yang kecil. Saya kadang belanjanya juga di sana. Terus kemudian serat, benang dan kain. Kemudian kaca dan keramik. Terus kemudian bekas kemasan kardus, gulungan tisu, wadah telur. Kaca tuh, ingat ya kaca loh, Bu, maksud dikei pecahan kaca ya? Enggak, cermin. Kaca tuh cermin yang bisa memantulkan. Atau yang bisa tembus pandang dan memberikan sensasi. Misalnya kaca yang dia ada warnanya tuh. Misalnya botol kecap gitu ya, yang warnanya hijau. Kan ada toh? Atau sirup gitu. Itu tuh mainan tuh buat anak. Kalau kemudian kita center, kita lihat. Berubah enggak ya gitu kan warnanya. Pendaran cahayanya. Keramik ya apa? Lah tegel keramik teman-teman. Keramik itu bisa jadi media anak alas ya. Ayo kita bikin orang-orangan dari benda-benda yang ada. Selemai keramik. Nanti dia bikinnya di dalam keramiknya itu. Bisa juga anak menggambar-gambar di keramik. Gambar tuh nggak harus di kertas. Bisa di tegel. Keramik itu ya bisa di daun. Kertasnya pun juga tidak harus putih. Kadang-kadang kasih aja kertas hitam. Kemudian kita sediakan cat poster misalnya. Nah, lihat ya teman-teman. Nah, ini sekarang kenapanya. Coba, sekarang saya minta teman-teman ambil satu benda apapun di sekitar sak kecekelin jenengan, terus teman-teman amati dan ditulis karakteristiknya. Karakteristik itu misalnya besar atau kecil, panjang atau pendek, terus dari bahan apa itu ya, plastik atau logam. Yuk, coba ambil benda di sekitarnya. Nanti kita lihat di ini ya, di layar ya. Apa yang teman-teman pegang? Ayo diangkat, ditunjukkan di layar. Coba kita lihat. Apa ya? Cek. Langsung pada cari. Ya. Tengok kanan, tengok kiri. Dalam jangkauan pasti ada, saya yakin kok. Ada. Belum saya aja langsung megang aja. Wah, aku sudah punya kapas nih. Sudah punya wadah. Oke. Sekarang kita akan lihat Bu Ari Jaya. Ari Jaya siapa nih? Ari Jayanti. Jenengan megang apa Bu Ari Jayanti? Di unmute dulu. Kok hilang? Terpental. Oke, gantian yang lain. Bu Arinya terpental. Ya. Assalamualaikum. Oh, itu. Oke. Suaranya. Mana gambarnya Bu Ari? Ibu. Nah, oke. Oh, banyak. Oh, banyak. Silakan Bu Ari, karakteristiknya itu apa benda yang dipegang? Bahannya dari apa itu? Ini botol aqua sama bekas solasi. Oke. Karakteristiknya apa? Ciri-cirinya? Yang botol aqua panjang. Terus apa lagi? Terbuat dari plastik. Plastik, apa lagi? Ada tutupnya ini. Ada tutupnya. Warnanya apa tutupnya? Oranye. Apalagi karakteristiknya coba teman-teman. Kalau karakteristik itu gampang kok dengan indera kita lah. Kalau kita lihat warnanya oranye, kok dipegang rasanya gimana? Sensorial taktil nih, perabaan. Botol ada kasarnya ya. Kalau dipegang piye, kasar apa halus? Kasar. Ada permukaannya ya kasar. Nah, keras atau lunak tuh botolnya? Lunak. Kok tahu kalau lunak? Coba diremat-remat. Bisa? Oke. Bisa memunculkan suara enggak botolnya? Bisa keluar suaranya enggak? Bisa. Coba dengan cara apa mengeluarkan suara? Nah, ini rekayasa ya, engineering ya. Dengan cara apa tadi keluar suaranya? Dipegang-pegang pakai tangan. Selain pakai tangan, biar bisa keluar suaranya piye? Diapain? Pakai apa coba praktek? Oke, bisa dipukul-pukul, gitu ya. Dia kalau misalnya ada cahaya, itu tembus enggak cahayanya? Tembus karena dia bening. Oke, di chat room juga banyak. Makasih ya Bu Ari Jayanti. Di chat room juga banyak ini. Iya, banyak pun. Teman-teman dilihat ya, itu namanya karakteristik, ciri-cirinya. Nanti hubungannya apa sih, nanti akan saya jelaskan. Iya. Nah, ballpoint, panjang, kecil, keras, dan sebagainya ya. Oke, saya akan kembali ke tayangan saya lagi. Makasih ya Bu Ari.
Nah, teman-teman, ternyata benda-benda itu kan karakteristiknya macam-macam ya, teman-teman. Tadi saya sempat memperagakan dengan Bu Ari ya. Ada yang keras, ada yang lunak. Tadi botol saya lupa nanya, berat apa ringan itu? Jelas ringan ya itu. Mungkin kalau botolnya beling gitu ya, abot nih. Lurus, lengkung, padat, berongga, kasar, halus, licin, pesat, lengket, kaku, lentur. Ini sudah ada tadi panas atau dingin sensasinya. Kan ada benda-benda kalau logam tuh sensasinya pasti dingin ya. Tapi kalau benda-benda yang lain memang kadang ada yang terasa hangat kalau kita pegang. Panjang, pendek, basah, kering, polos, corak, besar, kecil, terang, gelap, posisinya digantung, di atas ya, di bawah, atas, bawah, aroma ya. Ini semua kan sensorial kita. Indra, panca indera gitu loh. Wangi, busuk, tebal, tipis. Benar nggak? Benda-benda yang teman-teman pegang masuk nggak dalam? Mungkin masih banyak yang lain yang belum masuk di sini. Ya. Waduh. Oke. Nah, itulah kenapanya nopo tubuhnya kok dadak macamnya sampai pitu. Biasanya yo kertas karo krayon, karo lem, karo gunting lek gampang gitu kan. Nggak bisa, karena itu mau menstimulasi otak yang perlu dengan nutrisi sensorial. Sensorial tuh gampang teman-teman, panca indera nih loh. Bagaimana anak tuh bisa melihat hal-hal yang berbeda, berwarna-warni, bentuknya macam-macam. Coba toh nek suguhane iki yo kuwi meneh, bosen dan tidak menstimulasi. Maka kenapa tadi bendanya tuh macam-macam, teman-teman. Terus auditorial, itulah kenapa saya tanya tadi ke Bu Ari, bisa bunyi nggak? Gimana cara bunyiinnya? Pakai tangan, dipukul. Nah, suaranya keras, lembut. Ini kalau mainan sama anak-anak ini seneng. Itulah kenapa anak-anak tuh kan sering tuh bikin suara-suara. Kenapa sih anak-anak ini kok seneng ting jerit siji liyane jerit? Karena mereka tuh sedang mengenali perbedaan suaranya dan menantang diri. Aku iso nggawe suara sing luwih banter. Makanya guru-guru yang di kelas masih teriak-teriak ngajar, ya jangan marah kalau anak-anaknya juga doteng jelerit. Wong gurune ngajari yo gembor-gembor. Karena sederhana kok lah itu anak tuh, aku ya iso gawe suara banter. Kenapa anak tuh kalau kita lagi nyalain mic ya, lagi pakai sound system tuh pakai mic. Wah, seneng banget toh. Mic-nya kan langsung dicekel, gawe suara karena dia sensasi suaranya itu loh, teman-teman. Oke. Kemudian taktil perabaan. Kasar, halus. Nah itu kalau cuma dikasih kertas ya, dikasih krayon, dikasih gunting, lem, yus ngerti ini kue-kue tok toh. Perabaannya kan nggak bervariasi. Maka tadi saya tanya botolnya tuh gimana kalau diraba? Bergelombang gitu ya. Tapi ada juga botol yang halus, misalnya botol kaca yang licin. Itu tuh menstimulasi perabaan. Karena memang anak usia dini itu ya memang sedang butuh nutrisi sensorial ini supaya sambungan otaknya itu menjadi banyak. Oh, nek ngene iki jebule iki atos, iki jebule iki abot, iki jebule iki kasar, iki jebule nek tak tutuk nganggo wesi luwih banter timbang nek tak tutuk nganggo plastik misalnya, nganggo sendok plastik. Itu tuh dia menemukan sendiri. Kemudian penciuman. Ini jarang sekali nih kita, teman-teman, kalau bermain dengan anak itu sekali-sekali dikasih gitu ya. Kegiatan yang bukan, aduh kadang-kadang guru-guru nih ya, saya tuh kadang-kadang sedih kok. Gayanya pengen stimulasi penciuman gitu ya. Dicepain pon-pon terus anak iki disodor-sodorin gitu ke hidungnya. Wangi ndak? Ini baunya apa? Mbok jangan gitu, taruh aja atau pakai daun pandan, kadang pakai jahe, pakai apa sebagai bagian dari permainan. Nanti dia akan menemukan ini yang ini kok wangi. Kembang paling gampang, bunga itu salah satu luspart. Jadi anak tuh akan tahu ini baunya wangi gitu ya. Kemudian perasa. Manis, pahit ini juga kegiatan-kegiatan yang anak tuh bisa mencicipi. Nah, ternyata kegiatan indera itu tidak hanya 5 itu, teman-teman. Ada lagi nih ya, teman-teman mesti tahu nih, proprioseptif. Bahasa Indonesianya opo, aku juga belum ketemu. Ini apa sih? Ini kepekaan anak pada posisi gerakan, orientasi dan lokasi otot tubuh dan sambungannya. Cangelmen si Bunia gitu kan. Wes tak kayak gambar ki. Jadi kalau anak nih jengking-jengking kayak gini ya, naik ayunan ke kepalanya dadak dangak-dangak, perosotan kok ya dadak kepalanya dulu yang turun gitu kan. Sengaja lompat gitu ya ke tumpuan daun-daun kering. Sebenarnya dia itu sedang membutuhkan tadi
nutrisi untuk sensori ini, proprioseptif ini. Jadi nek posisi nek aneh-aneh wis basane gampangnya ngono. Nek posisi sing aneh-aneh kuwi dimaklumi ya. Karena memang itu dorongan dari badannya dia yang dia sedang kepingin melakukan gerakan itu untuk kelenturannya dia. Kalau disuruh bejejer diam aja ya nggak terstimulasi. Ya teman-teman, sekarang nggak usah ngamuk-ngamuk ya kalau anak-anaknya tuh aneh-aneh. Yang penting aman, dah gitu aja. Nggak usah diseneni. Naik di bola dunia udah ada menceng-menceng misalnya, dia tuh lagi nyoba itu. Satunya lagi vestibuler. Jadi ini juga sebetulnya mirip-mirip ya, karena ada keseimbangan dan orientasi ruang. Nopo tuh bocah kok seneng iki penekan. Penekan meja, tadi cerita pertama ya, Bu, siapa tadi? Saya tuh sukanya menek weight. Itu sebenarnya sedang melatih ini. Stimulasi untuk sensori vestibulernya. Karena dia akan ngasih informasi tentang gerakan dan posisi berkaitan dengan gravitas. Dia tuh merasakan, aku tuh tinggi loh di atas, kamu di bawah. Atau sebaliknya, masuk ke kolong, aku sekarang sejajar nih sama si pus, sama kucing. Ibuku kelihatan di atas duduk di kursi. Nah itu, hal yang kelihatannya aneh-aneh tadi, itu sebenarnya anak itu sedang menstimulasi sensori-sensori ini. Tuh, ada yang sambil nampi beras atau apa nih kedengeran di sini ya, mendengarkan sambil masalah ini atuh nah kue. Kemudian satu lagi interoception ya. Ini apa sih Bunia? Sensasi yang berkaitan dengan kondisi badan. Jadi kalau anak tuh ngerasain dirinya, internal tubuh ya, lapar, termasuk kenyang, haus, gatal, rasa sakit, perubahan suhu, ya wajar. Ini anak-anak di usia ini memang dia sedang perlu mengenali apa yang terjadi dengan tubuhnya. Pusing gitu ya. Tugas kita itu membahasakan gitu kan. Kenapa? Coba ingat-ingat tadi, kenapa kok jadi gatal? Ini namanya gatal, makanya digaruk. Jadi kita tuh mengenalkan pada nama apa yang dia rasa. Karena anak tuh memang kadang belum tahu judulinya loh. Pokoknya nangis gitu kan. Nangis ini mergo apa kan. Mergo gatel, mergo ngeleh. Kan kitanya bingung. Nah, tugas kita itu mengenalkan anak pada ini nama dari apa yang dia rasakan. Ya. Oke. Coba lihat teman-teman. Ini ya benda-benda ini saya ambilkan contoh-contoh ya. Misalnya kayak nih benda alam gini ya, daun jeruk gitu. Itu di mata anak kan bisa jadi apapun ini. Coba teman-teman bayangin, kalau dikasih daun jeruk ini, anak-anak tuh bisa membayangkan itu jadi apa coba kira-kira. Bentuknya kayak apa nih teman-teman? Jadi belalang mungkin? Jadi apa lagi gitu ya, disusun gitu kan. Terus ini, panci. Oke. Bisa jadi apa? Jadi topi. Bisa jadi apa lagi? Jadi kendang, dipukulin. Gelas nih, ditumpuk-tumpuk, jadi menara. Telenan. Oh, ini kayak roti tawar nih Bunia, terus dibikin dioles-oles aku makan rotiku gitu. Kardus bisa jadi kapal, bisa jadi apapun. Kain nih, udungnya mboke tinggo jejer-jejer, bisa jadi apapun. Nah, ini cermin. Jadi teman-teman, di mata anak dikasih benda apapun tuh bisa menjadi sangat bervariatif. Karena itu menjadi apa ya? Ide dia akan muncul terkait dengan benda-benda itu. Nah, maka teman-teman, kenapa Luspart, sekali lagi, kenapa bendanya itu harus bervariasi dengan keragaman ukuran juga jenis, yaitu tadi, karena dan nutrisi sensorial bisa digunakan terserah anaknya, dia mau milih main yang mana. Bisa diadaptasi dan dimanipulasi, ya. Sorry, kepencet. Mau jadi apapun sesuai dengan imajinasinya dia, dan kemudian akan menstimulasi kan keterampilan dan kompetensinya dibanding dengan pabrikan. Lah pabrikan tuh kalau teman-teman misalnya kayak gampangnya apa ya, puzzle gitu ya. Puzzle itu kan ya jadinya itu toh. Memang dibuat sejak awal tujuannya untuk satu hal gitu. Mobil-mobilan jadi ya mobil-mobilan, memang dia bisa bergerak tapi ya cuma mobil. Nggak bisa jadi apapun. Nah, ini tadi kan saya tanya, lebih senang kardusnya daripada isinya kan? Karena kardus itu di mata anak bisa jadi apapun. Bisa jadi pesawat mungkin buat dia, bisa jadi rumah-rumahan, bisa jadi apapun. Ya, caranya bisa berbeda-beda. Bisa dikombinasikan dengan bahan yang lain ya teman-teman, anak bisa melengkapi, terus kemudian mendorong pembelajaran yang terbuka dan tentunya anak tuh akan memilih Luspart daripada
mainan-mainan yang modern. Mbok tenan ini. Nanti lihat aja ya kalau sudah menyediakan loose part ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, terus gimana Bunia kalau anak-anak mau main? Kita nyediainnya seperti apa? Sebenarnya tinggal dilihat saja. Anak yang lebih kecil itu biasanya lebih sedikit dan benda-bendanya ukurannya lebih gede ya, karena dia memang baru bisa memegang benda-benda yang ukurannya gede. Ini loh motorik halusnya. Tapi tidak apa-apa juga kalau mau disediakan karena dia perlu distimulasi dengan benda yang kecil. Hanya saja pastikan sudah tidak memasukkan benda-benda kecil itu ke hidung, ke telinga, jadi lebih aman. Nah, kemudian dia nanti dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, dia tuh bisa main sesuai idenya, sifatnya lebih terbuka. Apa yang saya jelasin terbuka itu apa? Tidak tergantung arahan guru, lebih kreatif dan imajinatif dibanding dengan APE buatan pabrik. Yuk, saya punya foto nih teman-teman di sebelah kanan. Ayo di chat room. Kira-kira ini yang nyusun bukan gurunya loh teman-teman. Tadinya karpetnya nih ya kosong, karpet hijau ini ya ora ono apa-apa nih. Tapi kemudian karena disediakan benda yang gede-gede ini teman-teman, pralon, talang gitu ya. Terus anak-anak nyusun. Wah, dia bikin jembatan ini kegiatannya kalau nggak salah 2 minggu. 2 minggu nggak boleh dibongkar. Jadi berkelanjutan. Ditambah-tambah dia bilang ini ada pelanginya, ini ada jalan jembatannya, ini ada yang jual tiket di sini, ini mobilnya lagi lewat gitu ya. Dia punya cerita. Kira-kira umur berapa nih teman-teman yang bikin? Ketikkan di chat room. Kegiatan seperti ini kira-kira anak umur berapa ya yang bisa main seperti ini ya teman-teman? Berapa ya? Yuk, 3 tahun. 3 tahun. Okay. 5 sampai 6. 3, 4, 4, 5, 6. 5, 6, 3, 6, 4, 5, oke. Ya. 4, 5, 4, 6, 2, 4. 4 ya, saya waktu masuk ke kelas ini aja saya kaget ya. Ternyata kok bisa, ini nih anaknya umur 2 sampai 3 tahun teman-teman. Bisa bikin karya seperti ini. Luar biasa kan? Waktu itu pemantiknya adalah buku Batu dan Bambu. Batu dan Bambu itu kan memang ada konsep menggelinding, jadi oleh guru-gurunya disediakan papan-papan. Dan terserah, prinsip terbuka, tidak ada aturan yang mengikat, meh digaya apa wae terserah, gurune ora duwe karep, nanti harus jadi seperti ini loh ya, ini jadi dibikin rumahnya, ini atapnya, ini ada, enggak ada. Terus kalaupun Bunia, lah kok anaknya malah sibuk kutak-kutik di wiring pojokan, ngono ki malah dia lagi asik keluar masukin batu ke dalam botol tuh loh Bunia, ya ora masalah. Tidak ada target hasil tadi ya, jadi harus seperti ini, seperti itu, dan tidak ada patokan benar salah. Nah ini teman-teman, saya tuh mendorong teman-teman, saya tuh enggak tahu kenapa, apa yang terjadi ya, nih Mbak Lili saya curhat juga nih ya. Wis ditudui foto koyok ngene, pakai pralon, pakai papan, pakai batako nih teman-teman. Batunya ada yang gede yang kecil. Kenapa sih ya? Kok ya mesti terus nek didelok lus pate ki nyusoh. Bendanya cilik-cilik ngono lho. Sekolah saya malah punya ban bekas banyak loh. Ban bekas aku juga punya dong. Dari bengkel gratis loh Mbak Nia. Betul. Nah, silahkan ngambil sak kebake mobil saya gitu tuh sampai heran ini pakai peti-peti ini peti-peti buah bekas kadang-kadang malah dikasih teman-teman. Ya, gratis itu. Gratis asal pakune ora teng jrunget ya. Ini selemeke pakai bagor karung. Ini juga dicuci sih kalau kotor gitu kan. Beres. Ya, opo sih angele golek koyok ngene. Kadang saya heran wis ndelok nganggo mripate dhewe-dhewe gitu ya. Kok yo angel nih pada koyok ngene ya nek ra duwe yo besek-besek iki lah yo gampang loh teman-teman. Tapi ki selalu tumbuh ya. Koyok sikile ki angel lho nggo melangkah ngono lho. Kuwi kan jenenge kan kalah karo wegah gitu kan. Betul. Jadi teman-teman sebenarnya rumusannya di sini ya. Ini saya jelaskan why-nya, kenapanya. Dasarnya semua anak tuh kepo, ingin tahu. Itu kenapa? Karena otaknya tuh memang tadi sedang apa ini, apa itu, kenapa begini, kenapa semua tuh ada berkecamuk di fase sensorial. Maka dia akan coba-coba nih eksplorasi, menjajaki berbagai kemungkinan. Kalau diginiin gimana? Kalau digituin gimana? Kalau dijejer-jejer piye? Nek tak tumpuk munggah piye? Nek tak uncalke piye? Nek tak geceki piye? Itu semua eksplorasi.
Baru kemudian dia akan muncul nanti eksperimennya. Eksperimennya ini apa maksudnya? Ternyata, Bu, ini ternyata kalau ditumpuk-tumpuk bisa tinggi banget. Terus biar enggak jatuh-jatuh tuh tak tahan tumpuannya pakai batu yang lebih besar, batu yang gede gitu kan. Itu dia sudah bisa eksperimen, terus dia ngasih judul. Nah ini nih kayak itu loh, kayak menara, aku diajak jalan-jalan sama ibuku ke Masjid Agung, menaranya tinggi, itu sudah memaknai dia. Kemudian kan kita pancing nih, di sini peran guru tuh ada di sini nih, teman-teman. Oh, udah ada menara. Kamu jalan-jalan kemana? Tuh naik bis, masjidnya gede banget, ada menaranya. Lah, mau nggak ditambahin yang lain? Apa kamu mau nambahkan masjid atau kamu mau nambah yang lain? Kepo lagi dia. Iya juga ya. Piye carane ben iso tambahi masjid? Piye ben carane jembatane ki iso luwih dawa? Piye carane ben mobile mau iso lewat? Ini kan jadi seperti ini, teman-teman. Karena gurunya mancing terus. Gimana supaya mobilnya bisa turun? Gimana supaya jembatannya makin panjang? Supaya bisa lewat gimana mobilnya? Terus apalagi yang mau kamu tambahkan? Gitu teman-teman pancingannya. Oke. Nah ini teman-teman jangan khawatir. Tempat saya jadi seperti itu tuh karena prosesnya sudah tahunan, gurunya juga sudah tahunan ya. Dulu saya juga awal-awal grotal gratul teman-teman. Yo ada fase nyusoh juga. Jadi kalau teman-teman nanti teman-teman kalau awal-awal tuh nyediain kayak gitu malah diacak-acak sama anak-anaknya itu biasa. Disebar, dicampur, diaduk jadi siji malah dolanane masak-masakan is okay. Enggak apa-apa. Tugas kita mengenalkan anak untuk beres-beres. Jadi dikembalikan ke wadah-wadah. Maka teman-teman kalau noto luspat tuh ya nanti itu jangan selengkrah mongor digeletakke. Luspat tuh harus ada wadahnya teman-teman. Batu sama batu, batu putih sama batu putih, batu abu-abu sama. Kenapa enak itu kalau beres-beres? Yo, ini rumahnya mana ya? Satu-satu batu sama batu, dua-dua kancing sama kancing, tiga-tiga ranting sama ranting, gitu. Jadi bisa kita ajak anak mengembalikan ke rumahnya. Lah jenengan noto kayak gelaran lapak nih ngene pasar ngono diler ngono ya, dijembreng gitu wis angel. Wong wis berantakan kok anaknya kon ngajari beres-beres, oke? Nah, kemudian tahap eksperimen kalau anaknya sudah mulai nyoba-nyoba tadi tuh teman-teman, ditumpuk-tumpuk, disambung-sambung gitu kan teman-teman. Nah, mulai kita provokasi di sini. Apalagi yang mau kamu tambah? Apa ya sedang dibuat? Nanti kalau udah mulai muncul judul, nah di sini kita akan melihat, oh anak ini ternyata sudah tahu yang namanya tinggi, yang namanya rendah, yang namanya panjang, namanya pendek, dan ini sudah menjadi permainan yang bermakna. Oke. Nah, strateginya nih ya teman-teman ya. Apakah ini harus wajib? Sebetulnya enggak. Ini tergantung kesiapan anak. Sesuai dengan minat anak. Aduh, sorry. Makin gede itu makin banyak jumlahnya, tapi bukan berarti nyusoh. Tapi bisa ditoto sesuai dengan estetika ya, supaya bagus. Toh nanti kalau misalnya butuh anak boleh ngambil sendiri kan. Dan supaya apa ya sesuai dengan stimulasi kita tuh mau tentang apa sih? Kalau kita memang mengenalkan angka misalnya 5 ya sediakan benda-benda dalam jumlah 5, 10 ya sediakan dengan jumlah 10 gitu. Maka teman-teman, cara ini strateginya kalau Luspat paling sederhana. Cari yang ada di lingkungan yang jenengan paling gampang. Sekitarku ki akeh nganu Ibu, akeh watu-watu wae lho. Yo pakai itu, batu-batu di sekitar. Kalau tempat saya malah banyaknya tuh karena banyak pohon ada ranting-ranting sama daun kering yo ora apa-apa. Oke. Kemudian beri keleluasan anak. Intinya biarin anak tuh untuk berimajinasi. Ora usah dikongkon, dikai contoh. Kadang-kadang ini lucu nih kalau Bu Sisi kalau cerita, apa ya guru ki ketoke kudu belajar ilmu mingkem. Kon mingkem, nek perlu dilakban lambene soalnya ki cerewet banget. Jadi ini kamu nih bikin apa nih? Kenapa kok enggak ditambahin ini kan biar bagus. Aduh, ya ampun, berisik gitu ya kalau anak-anak bisa komentar. Nah ini terus gimana? Katanya gurunya suruh ngasih pertanyaan terbuka. Kok saya kon mingkem, ora jelas. Bukan gitu. Jadi kalaupun bertanya tuh waktunya tuh tepat. Orang ngecopros terus. Jadi memfasilitasi, memotivasi dan memprovokasi dengan cara yang tepat dan di saat yang tepat. Nah, kemudian beres-beres tadi. Maka teman-teman, Luspat itu taruh di wadah supaya anaknya tuh fokus. Tata di tempat yang anak tuh bisa ngambil. Jangan bikin tempatnya tuh bocah ki meh jangkah ngono ki angel saking akeh ya kayak Bukalapak tadi ya. Ting serempil gitu ya.
Atau kalau ada di rak tuh ya raknya yang longgar sehingga anak tuh bisa mengambil dan mengembalikan. Dan kemudian beres-beres ini teman-teman, kudu telaten. Jadi jangan kesusu meh mulih ya gurune ya. Namanya anak tuh beres-beres itu butuh waktu. Kadang-kadang kalau anak yang detail biji-bijian semebar ki bener-bener meh dijupui siji-siji loh. Ya tunggoni aja. Ya. Yo bunia gurune telaten wong tuane ngopiai selandang mulih selarep balik kerja meneh gitu kan. Nah itu harus ada kerjasama. Jadi memang situasinya sangat beragam teman-teman. Ini nanti kita akan lihat ya ada kata-kata provokasi dan invitasi. Provokasi itu bagaimana guru itu memberikan pancingan ya supaya muncul kecenderungan alami anak dan anak itu dia oh ternyata ya bisa jadi seperti ini ya, lebih panjang dan sebagainya. Invitasi itu benda-bendanya yang ditata itu. Material yang ditata. Ini saya kasih gambar aja teman-teman. Jadi, lihat nih teman-teman, penataannya kan nggak terlalu banyak tuh bendanya. Ini padahal yang main anaknya 10 loh. Ya sudah, yang esensial aja apa? Ini gurunya nih untuk mancing ya. Ini penataan ini invitasi ini seperti ini teman-teman. Nah, provokasi itu adalah ini kalimat. Benda mirip alpukat mana yang menggelinding paling cepat? Gurunya mancing dengan ini. Nanti anak-anaknya akan menggelindingkan benda-benda yang ada. Ya. Di sini juga, bisakah buah jeruk menggelinding? Ini ada jeruk-jeruk kecil-kecil, ada jeruk-jerukan, dan ada benda-benda lain yang berbeda bentuk dan ukuran untuk melihat dia bisa ngelinding apa enggak. Oke. Ini pertanyaan-pertanyaan teman-teman nanti akan belajar di materi komunikasi. Akan praktek nih teman-teman di materi komunikasi. Apa yang terjadi jika pertanyaannya terbuka semua dan mengarah ke HOTS ya. Apalagi yang ingin kamu tambahkan, apa yang sudah kamu coba, apa yang bisa kamu lakukan supaya karyamu bisa lebih besar, lebih kecil, apa yang kamu amati tentang, apa yang berbeda atau sama dari sebelumnya, apa yang ingin kamu buat dengan benda-benda ini. Itu ya teman-teman ya. Nah ini saya kasih contoh aja, waktu saya ngajar di Papua, di Biak, itu temanya tuh kebetulan tentang kerang. Nah, karena saya nggak punya buku cerita Gatot, saya puterin. Ini kebetulan memang micro teaching ya, jadi kita pelatihan guru-guru, saya harus praktek di depan guru-guru ngajar anak-anak Papua. Dikon gowo bocah 10, gowone bocahnya 15 waktu itu. 15 apa malah 20 tuh, 15 kalau nggak salah. Ya sudah, saya ada layar, terus anak-anaknya saya ajak nonton dulu. Saya menata, nih lihat teman-teman, karena di sana banyak kerang, dan temanya kerang, ini saya ngajak warna, tapi teman-teman lihat, adakah lembar kerja? Nggak ada. Adakah kertas? Enggak, wong mewarnai kerang ini. Dan lihat teman-teman, saya sengaja nggak ngasih kuas loh, karena kepengen memantik anak nyari strategi. Engineering-nya, rekayasanya mau seperti apa, alat yang digunakan yang mana. Ini kapas, ini biting potongan, ini cotton bud. Terus ini cat poster. Terus ini saya kasih kerangnya sudah siap diceng teman-teman, dikasih pemutih tuh loh. Jadi teman-teman kalau makan jajan, lagi jajan kerang aja diguang. Jaluk karo bakule nek perlu ditambahi liyane sing serimping sing apa. Saya pemulung wis ngono wae ra apa-apa dikeki akeh. Terus kemudian dicuci bersih, direndam pakai pemutih itu. Nanti kan bisa putih kayak gini. Wah, ini lucu-lucu. Dan lucunya teman-teman, karena saya tidak menyediakan wadah untuk mencampur warna, ternyata ada anak yang ini kan warna dasar nih, merah, biru, sama kuning. Ternyata dia bilang, Bu Guru aku punya warna ungu, dia menunjukkan si kerang ini nih jadi mangkoknya. Dia ngaduknya tuh di situ. Oke. Ini juga karena tentang laut dan kerang ini biorama, membuat benda-benda yang ada di dasar laut. Terserah dia mau seperti apa. Ini, jadi dia nata, dikasih yang seperti ganggang. Ya terserah, kita sediakan aja benda-benda yang mirip seperti ganggang. Ada ranting kayu, ada macam-macam. Kreasinya terserah dia. Ini keaksaraan awal ya, itu anaknya usia 5 sampai 6 sebetulnya. Ini menata, ya nek nulis hurufnya aja cilik-cilik, ngono ya, wong anak tuh ya juga motoriknya lagi terstimulasi kan. Jadi ini satu lembar HVS, satu tulis hurufnya gede. Terus dia naruh kerang-kerangnya. Tidak hanya itu, nih, karena saya ingin melihat dia bisa nggak mengenal tinggi rendah, seberapa tinggi kerangmu, dan panjang pendek seberapa panjang kerangmu. Nih teman-teman, ini kalimat provokasinya. Saya kasih gambar jerapah. Terus kerangnya tuh dia berusaha numpuk-numpuk. Ini juga dijejer-jejer. Ini saya menemukan banyak hal anak-anak Papua. Anak-anak dimanapun tuh cerdas, termasuk di Temanggung. Gurunya aja yang kadang tuh kurang menstimulasi kecerdasan itu, bahkan mematikan. Karena saya menemukan kerang ini ya, waktu numpuk-numpuk tuh ada 2 anak lagi main. Terus anak yang satu bilang, kamu itu
numpuknya tuh jangan pakai kerang yang licin. Kalau yang licin tuh jatuh-jatuh. Pakai yang ini loh, maksudnya yang kasar. Terus yang ini, dia kan pakai yang kecil-kecil gitu kan. Terus saya pancing tuh. Coba kalau panjangnya kayak lor, kerangnya ada berapa? Harus dia ngitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan. Terus saya pancing lagi. Gimana kalau pakai yang lebih gede? Terus dia coba kan, ditoto. Kalau pakai gede, kerangnya 4 gitu kan. Kalau pakai kerang yang kecil banget gimana? Kan kerangnya ada yang kecil. Bisa berapa banyak? Bisa banyak banget. Dia jawabnya kayak gitu. Jadi kan udah main itu analogi, logikanya sudah main. Terus ini meronce menggunakan berbagai macam, dan saya menggunakan kawat ya teman-teman. Ada tali juga sebenarnya nggak ke foto. Terus dia membuat bagusnya kalung mutiaraku. Saya juga menyediakan gambar sih, gambar perempuan ya. Mungkin dia mau meletakkan di lehernya gitu ya. Tapi waktu itu mereka lebih senang meronce. Oke, baik. Sisa waktu saya tinggal sedikit sebenarnya karena setengah jam untuk tanya jawab ya Mbak Lilis. Kan sampai jam 12 toh? Iya, betul Bu. 30 menit tanya jawab. Oke, ini sedikit lagi tapi STEAM ini nggak banyak kok teman-teman. Jadi STEAM ini kembali lagi ya, perubahan di revolusi industri 4.0 yang menuntut anak-anak itu supaya kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif ya. Ini kan itu muncul ini bagaimana kita di dalam kegiatan bermain itu memuat sains, teknologi, engineering, art, dan matematika. Tapi teman-teman lihat bahwa STEAM itu sebetulnya bukan hal yang baru. Waktu kecil tadi yang main, ingat tadi main daun pacar, kembang pacar, itu kan sebetulnya muatannya STEAM. Makanya saya tanya kan tadi, sainsnya itu adalah perubahan warna ditambah kapur luweh abang, itu kan sains. Ya. Kemudian teknologi alatnya, rekayasanya tuh mengubah daun, mengeluarkan getah, mengoleskan getah supaya nempel di kuku, itu kan rekayasa semua. Terus kemudian ngecek-ngeceknya itu ya, pakai alat apa gitu kan, itu teknologinya. Terus art, supaya kukunya lebih bagus, mungkin dibuat gradasi dan sebagainya. Matematika, berapa lama, berapa banyak daunnya, ukurannya seberapa gede, gitu kan. Jadi itu sebenarnya di dunia kita tuh bukan hal yang baru, di PAUD juga bukan hal yang baru. Bahkan 2013 itu juga sudah bermuatan STEAM. Jadi kalau ada hal yang baru-baru ya, nanti teman-teman, Bunia kok ada yang nulisnya tuh L STEAM, L-nya literasi, ya nggak apa-apa, teman-teman nggak usah bingung. Jadi bisa diintegrasikan ya dengan muatan yang lain. Nah, tadi yang S ya, sains. Saya sih sederhana teman-teman, sains fisik, makhluk hidup, bumi, dan lingkungan. Nah, familiar kan, karena teman-teman juga ada, tempat saya tuh temanya tuh adalah tema alam semesta. Yo, Weski sebetulnya bisa ngarah ke hal sains juga. Tapi satu hal ya teman-teman, sains tuh tidak melulu percobaan-percobaan tuh ya. Kenapa? Bicara soal sains fisik, itu bicara kita wujud fisik bendanya. Itulah kenapa sekali lagi gunakan luspart. Bendanya beragam karena anak mengenal berat, bentuk, jenis, ukuran, tekstur, warna, aroma, suhu, dan sebagainya. Lihat, ini saya capture dari video yang dikirim di sekolah saya. Luspartnya tuh sangu ya, jadi sekolah tuh ngasih yang kita nggak perlu beli. Kita kebetulan punya kancing-kancing banyak, kita kasih. Kita kebetulan punya sedotan, kita kasih. Stik es krim, daun-daun, mahoni, terus kemudian bola plastik itu kita kasih. Bola plastik itu karena memang banyak sekali dan nggak dipakai. Tadinya kita punya kolam bola, tapi terus kemudian nggak digunakan lagi ya itu. Terus kita kasih aja, suruh bawa pulang dua-dua itu. Oke, jadi sains fisik itu sebenarnya dengan menyajikan sebenarnya anak tuh belajar tentang karakteristik benda yang teman-teman tadi bilang kasar, halus, berat, ringan itu. Terus kemudian mengeksplorasi, piye bendane le iso obah. Ya, es mencair, bola menggelinding, botol plastik berbunyi ya, sehingga dengan cara dipencet-pencet tadi ya Bu. Nah itu mengeksplorasi. Kemudian dia akan mengamati dan memanipulasi lingkungan di sekitarnya. Maka perlu luspart. Oke. Nah yang kedua tadi kan sains fisik ya teman-teman, dengan benda-bendanya ya teman-teman ya. Yang ini makhluk hidup. Ini fotonya di tempatnya Mbak Lilis nih, saya ingat. Ini anaknya Mbak Lilis lagi BDR juga ya kayaknya ya. Ngukur tinggi serai. Ini kalau ini kan anak saya. Anak kita dikumpulin ya Mbak Lilis. Ngukur tinggi tanaman, dia nanam serai ya. Jadi ya mengeksplorasi lingkungan hidup.
bagaimana itu tumbuh makin lama makin tinggi gitu ya, dan habitat tempat tinggal. Nah, guru-guru bisa mengajarkan life science. Coba toh, ayo kita refleksi ya, kita ingat-ingat. Seringkali kan Bunia kegiatannya menanam tanaman. Ternyata Mbak Lilis, Bu Romi, tanamannya tuh cuma nyiapin tanah, pakai gelas plastik dibolong, anak isi tanah, dikasih biji, tapi tidak pernah diamati, baru ditinggal. Gitu kan. Iya. Betul. Karena kan sudah tuntas sains makhluk hidup. Ya Mbok ya yuk kita rawat gimana. Kalau perlu nanti kita bandingkan, ada yang ditaruh di dalam ruangan, ada yang di luar. Mana yang tumbuhnya lebih cepat gitu kan. Terus yang disiramin airnya banyak, yang sedikit gitu loh teman-teman. Ini juga loh Mbak Bunia, anak ini kan dia sebetulnya nanam di 2 tempat nih. Dia membandingkan tingginya, yang satu kena matahari, satu enggak. Nah, bagus itu. Itu loh teman-teman, kadang tuh gimana ya kita tuh nggak tuntas gitu kalau ngajar tuh sepotong tuh. Satu lagi, fenomena alam nih ya, bumi dan lingkungan. Ini juga anaknya Mbak Lilis nih. Lagi bayangan ya Mbak Lilis? Bayangan. Jadi kalau nanti jamnya sudah lebih siang, karena ini di rumah ya settingnya ya. Di rumah, BDR. Jadi kalau digeser gitu, sama nggak sih bayangannya? Dan ini lucu nih Bu Nia, dia kan pengen gambar gitar, terus bingung, gitar kan diteknya ambruk terus. Ini ya. Ditanya sama ibunya, kamu punya apa yang bisa kamu pakai untuk ganjel? Ini dikasih ganjel tuh mobil. Nah ini tuh, rekayasa tuh. Rekayasa. Jadi ini pemecahan masalah juga, anak mencari cara. Jadi ibunya nggak, iki ayo diganjel nganggo iki ben ra tiba-tiba, dipancing aja. Gimana ya caranya supaya gitarnya itu nggak jatuh gitu. Itu namanya kalimat perpancingan terbuka, provokasi terbuka itu. Oke. Itu satu sains. Kemudian teknologi. Jadi ini mencakup peralatan, mesin, bahan-bahan teknik dan sumber energi. Jadi teknologi itu jangan dibayangkan sesuatu yang selalu harus punya teknologi di komputer gitu ya. Blender. Mesin-mesin gitu ya. Kadang enggak, teknologi itu sebetulnya supaya bisa melakukan sesuatu lebih mudah itu apa gitu kan. Kayak tadi, pakai batu itu jadi teknologinya. Pakai lidi itu teknologinya. Ya. Jadi kita mengenalkan anak dengan alat yang bisa membantu memecahkan masalah. Jadi bagian dia menggunakan, mengeksplorasi cara kerja alat tersebut. Nah, yang kita kenalkan sebetulnya ini teman-teman, dia tuh bisa terampil, konsepnya apa, pengetahuan sikap, dan nanti ya kalau dia menggunakan alat tuh bisa bertanggung jawab. Ini foto di tempat saya lagi ngoprek sepedanya. Dia ngeliatin ini pasti orang tuanya ya, menggunakan alat apa, ada obeng, ada capo, terus digowo kabeh. Engineering tadi sudah saya singgung beberapa kali ya, rekayasa. Jadi rancangan caranya gimana, strateginya supaya masalah itu bisa terpecahkan. Ya, ini lihat teman-teman. Jadi anak itu dia merekayasa benda-benda ini, di tempat ini foto tempat saya. Lucu ya, dia membuat mobil, ditambah-tambahi, dikasih plat nomor. Plat nomor itu salah satu luspar loh teman-teman. Asal jangan tajam ya pinggir-pinggirnya. Anak mempelajari dengan beragam cara. Jadi kita tuh mancing terus. Gimana supaya ini tuh kan mencari rekayasa ya, supaya anak tuh kemudian mencari teknologinya mau pakai apa. Apa melibatkan juga sains nanti ya, atau matematika. Kan kalau pengen lebih tinggi, lebih banyak gitu ya. Itu kan engineering-nya tuh lebih tingginya. Kemudian seni, nanti teman-teman, seni itu harus ada rasa. Maka tadi kan, atau ungkapan diri. Maka tadi saya tanya, kepengen kukunya lebih cantik dibikin belang belontang, itu kan ada perasaan ben kuku apik. Saya tuh enggak tahu kenapa ya, guru-guru tuh kalau sudah kegiatan tadi tuh loh, LK misalnya menarik garis, kemudian karena 2 menit anak udah selesai, Bu Guru udah selesai, silakan diwarna gitu kan. Padahal orang duwe niat kegiatan mewarna, tapi mati gaya kan, gurunya nggak tahu mau apa, mewarna, terus dianggap ini seni. Padahal kan motorik halus kuwi dan kognitif tentang warna. Jadi seni itu harus ada unsur rasanya ya. Jadi dia keindahannya, dia memanfaatkan apa. Ini teman-teman gambar di tempat saya di rumah juga. Jadi anak itu menggambar, dia menggunakan bukan kuas tapi pakai daun dan pakai bunga yang dia cap gitu tuh loh. Terus menurut dia gambar orang nih. Orangnya ada 2. Jadi kegiatan perasaan yang mendasar. Jadi musik, tari, dan sebagainya harus ada ekspresinya teman-teman. Dan yang terakhir matematika. Sebenarnya poinnya kenapa kita ngajak anak main matematika yang menyenangkan itu supaya konsepnya tuh benar,
Dan caranya tuh menarik dan menyenangkan. Supaya anak tuh nggak takut. Matematika tuh tadi tuh loh. Ini seperti ini ya. Ini anaknya ini menyusun botol-botol di rumah, orang tuanya jualan galon air. Dia bilangnya itu adalah angka 1. Kemudian dia jejerkan. Tapi sebenarnya kan dia sudah membuat suatu rangkaian toh ini. Ini kalau kemudian kita pancing lagi, ada botol yang lain nggak yang ukurannya beda. Nah, nanti dia bisa melakukan itu pola. Gimana kalau botolnya jajarannya selang-seling, besar, kecil, tinggal dipancing aja. Dan ini kan dia selain mengatakan angka 1 gitu kan, dia membariskan tuh ini botolnya ini. Jadi dia kegiatannya bisa macam-macam ini. Oke. Dan sudah melakukan pengelompokan karena dia milihnya tuh botolnya yang sama, yang tutupnya merah. Sudah muncul banyak ya penilaian di situ. Jadi teman-teman, STEAM itu mendorong anak untuk membangun pengetahuan tentang dunia di sekelilingnya melalui mengamati, menanya, dan menyelidik. Jadi STEAM di PAUD seperti apa? Cara terbaik nih teman-teman, ini saya ambil dari video-videonya, lucu banget ini anak nih mainnya. Adalah melalui bermain, nggak bisa lain. Jadi kalau tadi yang bisa, tempat saya STEAM loh, kegiatannya apa? Mencampur warna, bermain gunung meletus gitu ya. Banyak sainsnya itu. Kemudian materialnya harus beragam gitu ya. Terus kemudian komunikasi. STEAM itu akan muncul teman-teman kalau kita bisa ngasih pertanyaan terbuka. Gimana caranya supaya lebih tinggi? Gimana caranya supaya lebih banyak? Alat apa yang mau kamu gunakan? Gimana kalau kamu tambahkan dengan bentuk-bentuk yang lain, mengarah ke rekayasa? Apakah kamu mau mengubah warna yang sudah kamu buat, cat rumahmu itu misalnya diwarna gitu ya, tumbuhan, kardus atau apanya. Jadi pertanyaannya harus terbuka. Nah, taunya pertanyaan kita itu diruwokke bocah memantik apalagi sebetulnya simple. Anaknya tuh jadi tergerak nggak sih untuk kepo terhadap mengembangkan ide-ide lagi. Nek dicuekin karo bocah ini mungkin jenengan mau beri beni. Nah, kemudian ada rasa ingin tahunya enggak? Apakah mendorong anak melakukan? Apakah itu memunculkan semangat anak untuk membuat? Oke, teman-teman. Jadi itu. Ingat ya, teman-teman, anak-anak tuh hidup dan tumbuh dengan kodratnya sendiri. Ini Pak Ki Hajar Dewantoro ya. Anak-anak tuh sudah punya lah nalurinya untuk belajar menemukan konsep. Kita tuh tugasnya tuh merawat dan menuntun. Bukan koyo bonsai kalau wit bonsai kan dikawat-kawat, menggok kanan, menggok kirine itu, mesake banget. Dan teman-teman, konsep Luspart, di mata anak, mainan pabrikan ini ya memang mainan, tapi lihat deh, benda-benda ini semua di mata dia itu adalah mainan. Maka kalau yang punya anak kecil atau punya cucu, gratil gitu ya istilah kita, wabeh dicekel, wabeh ditutuk-tutuk, wabeh dicium-cium gitu tuh sekarang sudah enggak usum dengan ngamuk. Karena itu adalah mainan dia dan dia sedang memiliki kebutuhan pemenuhan sensorialnya. Jadi semua diraba, dicekel-cekel itu tuh ya wajar itu. Bukan karena gilani, apa nakal, apa usil itu enggak. Mainan adalah dunia anak dan bermain adalah bahasanya. Ini adalah landed. Oke, ini bagian terakhir. Ingat hashtagnya Merdeka Bermain, Merdeka Belajar, transformasi pendidikan dan bermain adalah belajar. Saya kembalikan lagi ke narasumber. Kok narasumber, moderator, keliru. Terima kasih. Wow, terima kasih Bunda Nia, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah ilmunya, teman-teman ini tambah semangat semoga ya yang di Temanggung. Mungkin kita ada waktu untuk pertanyaan Bun. Boleh. Ya, baik, boleh lewat live room chat, boleh juga teman-teman langsung raise hand. Tapi lebih semangatnya lagi kalau raise hand ya, jadi kita lebih enak gitu. Alhamdulillah sudah ada satu. Bunda, silakan Bun. Bunda Desi. Ini dulu. Ya, Bunda. Ini kok nggak kelihatan punya saya. Bunda Desi Widya Arum. Bunda Desi, monggo Bunda Desi. Ya, terima kasih Bun sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Alhamdulillah materinya cukup luar biasa sekali ya. Ini kebetulan Bu Bunia di tempat saya itu mulai menggunakan Luspart istilahnya seperti itu ketika semester 2 ini. Dan memang tahapan awal itu memang capek juga ya Bu, karena anak mencampur semua yang kita sediakan. Tapi alhamdulillah ada perkembangan untuk sekarang sudah pada tahap
eksperimen. Bahkan ada beberapa anak yang mulai muncul kreativitasnya. Yang ingin saya tanyakan adalah untuk sekali main itu yang paling ideal itu kita menyiapkan berapa invitasi nggih Bu untuk satu hari itu gitu. Terima kasih. Anaknya berapa, Bu? Ya. Jumlah anaknya berapa? Jumlah anaknya 13. 13. Oke. Terus kemudian saya nggak tahu situasinya masih harus PTMT, maksudnya terbatas ya? Maksudnya gede anak. Nah teman-teman ini menarik ya. Foto-foto yang saya tunjukkan tadi itu memang foto situasi normal yang anak tuh bisa ngeroyok gitu ya. Dan satu lagi yang di rumah. Memang teman-teman tantangan kita situasi PTM terbatas kan maunya tuh anak tuh kayak main sendiri-sendiri ya. Salah satu cara kalau yang untuk main sendiri-sendiri tuh teman-teman kalau kita pengen dia nggak terlalu serawung dan bendanya itu terbatas tuh memang, aduh saya kok nggak punya ya, pakai nampan gitu ya. Ini saya bawanya adanya kok besek. Pakai nampan, terus kemudian benda-bendanya dicelukin yang kono itu loh. Taruh di situ, satu anak tuh satu kayak nampan gitu. Cuman karena banyak, 13 tuh masuk semua, bukannya terbatas tuh biasanya separuh ya, 6 atau berapa anaknya. Karena bergantian Bu dengan kelompok yang lain, kadang seperti itu. Oh gitu, jadi 13 tuh sudah separuh. Iya, satu kelas kan ada 2 kelompok. Ya, walaupun saya tahu tuh nanti prakteknya susah tuh teman-teman buat tenan. Jadi waktu tempat kami 5 tuh kan masih memungkinkan ya, kita siapnya tuh tampah bundar, terus kemudian benda kita taruh di atas itu, terus kemudian ada tulisan pancingannya. Ya setelah diceritain anak main. Tapi kenyataannya anak-anak kecil tuh mana mau sih lihat punya temennya lah yang menggok rono gitu kan. Tapi kembali lagi pertanyaan Bu Desi. Sebenarnya invitasi itu kalau di tempat saya ya itu paling tidak tuh minimal tuh biasanya ada 3. Itu untuk anak sekitar 10 sampai 15-an ya. 3 kadang-kadang 4. Karena kemudian nanti ketertarikan dia akan ada di mana gitu. Dan itu tidak kemudian terus kayak dibagi-bagi ya. Kamu 3 orang di sini loh ya, 3 orang di situ loh ya. Karena memang lost gitu loh. Kamu kepengen main yang mana terserah anaknya. Dan teman-teman jangan heran ya kalau misalnya kita lagi menata invitasi itu, terus ternyata tuh ada invitasi yang dikeroyok. Jadi 13 anaknya tuh ngeroyok. Itu justru kita harus refleksi setelah itu. Evaluasi ke kegiatan nopo yo kok bocah seneng ning kuwi. Oh ternyata di situ itu karena saya tuh melibatkan Play-Doh misalnya. Anak-anak tuh kan seneng banget tau Play-Doh, jadi kepengen semua ke sana. Nah, terus gimana cara kita untuk invitasi yang lain kita tata tuh menjadi menarik, bukan kemudian ditambahi Play-Doh ya, tapi apakah cerita kita itu perlu lebih memantik anak untuk mencoba mainan yang itu. Atau kita tanya aja, ini Bu Guru kalau punya seperti ini kamu nambahin apa sih supaya kamu pengen bikin yang kayak tadi Bu Guru cerita-cerita gitu loh. Dia ada apa ya di ceritanya? Gitu teman-teman. Oke. Gimana Bu Desi? Saya menjawab nggak ini? Ya, di lapangan bukannya seperti itu Bu. Kita sudah kadang menyiapkan 4 sampai 5 invitasi, tapi yang tertarik itu di satu invitasi saja gitu. Saya ngalamin juga seperti itu. Itu nanti refleksi buat kita. Jangan-jangan penataan yang lain tuh yang jelas orang menarik. Betul. Dolanannya mungkin mengkui-kui tok, terus le cerita, le mendongeng gitu loh. Buku cerita aku mana ya? Jadi mungkin mendongengnya segala itu juga nggak menarik atau kurang sehingga anak tuh tidak terpancing untuk mencoba apa di situ. Ya banyak hal sih dicoba aja Bu Desi. Karena situasi bisa lain-lain ya. Berarti pas pijakan pertama itu ketika literasi niku nggih. Lu kan memang gitu, paling gampang, ini saya ngajarnya paling gampang. Sebenarnya cara tuh banyak ya teman-teman, tapi kalau untuk teman-teman yang masih mengawali, paling gampang tuh pakai ini. Nanti kalau teman-teman sudah lebih canggih gitu ya, kayak guru-guru di Reggio Emilia, apa harus pakai buku? Sebenarnya tidak. Tapi kalau masih belajar, ya menurut saya loh ya, sementara paling gampang ini pakai buku atau nonton video gitu. Makanya kalau kemudian ada yang realisasi gitu kan, berarti dia levelnya sudah level Reggio Emilia, yang di Itali sana. Loh ya, siapa ngerti ya, ada yang kayak gitu. Oke. Oh, ya begitu Bu Desi. Gitu kita ya, membantu, sudah menjawab ya.
Kita bukunya ora iso Ya. Oke, monggo berikutnya. Berikutnya Ibu Musini. Ini ada Ibu Musini. Halo, Bu Musini. Monggo Bu Musini. Dibuka audionya, Bu. Ibu Musini, dibuka audionya. Sudah kedengaran? Oke. Sudah, silakan. Ya, selamat siang. Bun, saya mau tanya, itu kan kalau kebetulan yang saya ampu itu usia 2 sampai 3 tahun. Yang ingin saya tanyakan adalah kalau anak itu ditanya atau diprovokasi itu selalu diam saja, itu apa yang harus kami lakukan, Bu, untuk pertanyaan pertama ini. Terus untuk yang kedua itu ada anak yang semisal kalau masuk kelas itu hanya diam saja dan inginnya itu hanya untuk menonton video-video saja gitu loh, Bu, tidak mau ke permainan yang sudah kami sediakan. Kebetulan di lembaga saya juga sudah sedikit-sedikit praktek menggunakan Luspad. Nah, itu dia tidak tertarik dengan Luspad yang kami sediakan, hanya dia itu menonton video, misalnya kan kalau di rumah katanya sering nonton Baby Buzz lah, yang ingin ditonton tuh hanya itu saja gitu loh, Bu. Nah, itu apa yang harus kami lakukan agar anak itu mau ke main yang kita sediakan, agar mengasah anak itu menjadi kritis, kreatif, dan komunikatif itu seperti yang Ibu tadi jelaskan. Begitu, Bu, pertanyaannya. Gini, teman-teman. Jangan pernah berharap Anda bertanya dan anak itu akan menjawab. Enggak. Belum tentu anak itu akan merespon kita loh. Dan bersiaplah dicuekin. Karena respon anak, apalagi yang masih kecil-kecil tuh tidak selalu menjawab. Karena memang terbatas kan. Kan kemampuan verbalnya, kemampuan ngomongnya kan masih terbatas. Iya. Ya, jadi jangan berat. Terus gimana taunya? Kadang jawaban anak tuh tidak selalu dengan jawaban ngomong, tapi dengan apa yang dia lakukan. Termasuk kalau dia diem aja. Itu adalah respon. Iya. Tolong dicatat ya itu ya, teman-teman. Jadi teman-teman, iya ditakoni kan namanya kita memprovokasi kan tidak langsung anaknya jawab, tapi kemudian dia melakukan juga bisa. Atau malah dengan dicuekin juga bisa. Itu satu tuh harus dipegang, tidak harus menjawab. Kemudian yang kedua, anak tuh tidak tertarik. Ada sesuatu juga, kenapa kok kemudian dia tidak tertarik dengan benda-benda itu, tertariknya dengan sesuatu. Kalau yang tadi, tertariknya dengan nonton video ini memang ini berat ya. Kalau seperti ini kan, maaf ya, mungkin sudah ada unsur kecanduannya ini. Jadi dia senangnya tuh dengan visual yang dia itu bergerak gitu. Nah, itu perlu kerjasama dengan orang tuanya. Nah, harus dicarikan apa sih yang bisa setara, yang menarik selain video itu untuk si anak. Nah, itu yang gurunya mesti peka itu. Ini anak kok lagi senang apa? Teman-teman, yang namanya ketertarikan anak tuh jangan dibayangin teman-teman nonton terus anak itu dong riung loh, teman-teman. Belum tentu, apalagi untuk anak yang kecil-kecil. Ini saya tuh terus terang belajar sama guru saya yang usia 2-3, orangnya tuh telaten banget, teman-teman. Saya salut terusan sama beliau. Jadi waktu yang kecil, Bunia kok ya Bunia ditoto gitu, terus kemudian ya namanya guru ya waktu itu kan dia masih membuat ini, menggelindingkan apa. Ternyata anaknya itu malah duduk, terus gurunya tuh ngeliatin. Itu loh teman-teman, sekrup itu toh, sama dia tuh dia putar gitu loh. Dicopot, dipasang. Guru saya tuh rupanya ngematke. Terus saya cuma bilang, itu nanti sebenarnya ada satu ilmu lagi tentang skema ya, anak tuh seneng dengan benda yang berputar tuh loh, rotating ya. Terus saya cuma bilang, kita iki bocah iki gak seneng dolanan sing iso dicopot puter-puter itu. Lah guru saya karena semangat itu kemudian besoknya kegiatan bawa apa coba teman-teman. Dia udah, nah ini guru-guru yang berpusat pada ini kayak gini, dia udah nggak mikir kudu ngoyak target di penataan, tapi dia lihat minat anak apa. Dibawain murbaut berbagai ukuran. Memang kebetulan suaminya itu tukang ya, jadi punya di rumah. Murbaut berbagai ukuran sama dia lepasin, wah anaknya tuh duduk nyenuk itu. Masang gitu. Sama halnya ketemu sama muridnya lagi tuh senengnya tuh ngisi, masukin toh di semua dimasuk-masukin. Berarti kan lagi seneng tuang dan isi, ya. Itu juga gitu. Jadi disediain sama dia gitu, jadi larinya tuh lebih lari ke skema itu namanya. Dia lagi seneng apa sih? Karena itu kan juga menstimulasi motoriknya. Nah, gurunya tinggal matik, wah udah penuh ya, terus mau dipindahin kemana lagi? Terus atau mau dikosongin? Gimana caranya supaya kosong gitu? Gurunya mancing gitu.
Jadi dicepak itu wadah-wadah yang mulutnya lebar gini atau yang wadahnya kecil-kecil gitu teman-teman. Nah itu kecermatan gurunya. Jadi jangan pernah terpikir Anda pakai target terus lus parte iki kudu dadi ngono lho. Lu tak tepai kok dadi. Enggak. Kembalikan ke anaknya. Gitu Bu Musi. Berarti kalau misalnya pas anak nggak jawab ya kita diam saja gitu Bu, atau maksudnya gimana, atau maksudnya diam-diaman gitu, maksudnya supaya katanya itu mendorong anaknya itu bagaimana gitu loh Bu, yang kami ya bingung mati aja kan nanya tuh harus nyari momen yang tepat toh. Iya. Apa harus kene kon ngecoplos terus, dan yang diamati kan anaknya nggak cuma satu itu toh Bu di sini. Iya. Ya. Jadi Anda Baik, bisa Bu. beralih ke anak yang lain kan. Ya baik Bu, ya. Berarti diamkan saja gitu ya? Ya ora apa-apa, itu tuh wajar. Oh iya, baik Bu, terima kasih. Ya, makasih Bu Musini sudah menjawab Sama-sama, ya. Bu. Dari Ya. kolom chat dulu Bu. Ya betul, ini ada di kolom chat. Ini bisa sekalian 2 mungkin ya Bun. Mau tanya Bunda, apakah penataan lospat harus sesuai atau mencerminkan invitasi? Kemudian yang kedua, Bu, apakah ketika bermain lospat harus menyiapkan 7 komponen bahan? Nah, itu dulu Bun. Yang pertama tadi apa? Yang mana sih? Aku tuh mencoba nyari. Apakah penataan lospat harus sesuai atau mencerminkan invitasi? Itu maksudnya mungkin harus sesuai atau mencerminkan itu mungkin hampir sama dengan ini ya Bun. Apakah kita ketika bermain lospat harus menyiapkan 7 komponen bahan? Apa Mungkin hampir ditanya aja nih Bu Kristina Desi ini maksudnya apa? Atasnya ada loh Bu yang dari Bu Hafidah. Kalau menggunakan media lospat, apakah usia anak bisa dijadikan satu? Maksudnya jadi satu gimana? Tetap kelompok usia kan? Iya. 2 sampai 3, 3 sampai 4, 4 sampai 5 gitu toh? Iya. Tetap pengelompokan karena akan berbeda. Terkait dengan pemilihan benda. Kayak tadi tempat saya anak usia 2 sampai 3 itu kan awalnya ya masih seneng gitu. Masih lama-lama kayak tadi ternyata sudah bisa nata-nata. Betul. Ya. Bu Kristina Desi maksudnya apa ya Bu Kristina? Saya nggak nangkepi apakah Bu Kristina lospat harus sesuai atau mencerminkan invitasi. Oh, mungkin pemilihan media lospartnya apakah disesuaikan dengan ajakan di kalimat invitasi itu loh. Ya, maksudnya contohnya gimana maksudnya? Bu Kristin? Bu Kristina Desi? Ya. Mana maksudnya Bu Kristina? Gini, di kelas saya kan belajarnya dengan topik kupu-kupu. Satu invitasi itu kan ditata beberapa lospat kan. Ya, terus itu penataannya apakah harus seperti dengan tulisan invitasinya itu? Gitu. Lah piye maksudnya seperti tulisan itu? Aku rak mudeng. Gini. Mungkin bantu terjemah. Membuat kupu-kupu. Oke, sekarang saya tanya, membuat kupu-kupu jenengan pakai benda-benda apa yang digunakan? Ada kertas, ada kain. Kertas meneh aja, kertasnya buang. Lihat tuh loh, otaknya tuh kan selalu kertas kan. Itu plastisin, terus pita, sedotan, apalagi ya. Terus piye maksudnya? Nah itu kan niat invitasinya kan seperti ini. Seperti apa kupu-kupu buatanmu kayak gitu kan? Terus lospartnya itu kan udah ditata itu. Apakah nata lospartnya harus mencerminkan? Misalnya saya seperti mencontohkan. Ora. Tidak contoh. Mungkin ini mungkin dunia. Jadi dikai bentuk, dikai contoh kupu-kupu. Jadi yang biar jadi kupu-kupu kita menyiapkannya itu misalnya yang ini jadi sayap, ini jadi kayak gitu mungkin ya Bu. Gitu, Bu Desi ya. Kayak gitu apa tidak gitu? Ya ora toh ya. Langsung tidak. Ngaurisasi. Boten nggih. Oh iya. Berarti hanya ditata lospartnya tata seperti itu aja gitu. Betul, tapi gini Bu Kristina, teman-teman, ini saya kasih strateginya ya. Mau bikin kupu-kupu Bu Kristina, ojo mikir kertas. Di luar kertas tuh benda apa sih yang bentuknya kayak kupu-kupu, yang kayak sayapnya? Apa misalnya ayo? Kayak apa gitu ya? Yang bentuknya kayak sayap, benda-benda di sekitar, di halaman. Daun. Kelopak bunga.
Boleh kelopak bunga apa lagi? Daun. Nah, daun. Artinya apa? Ya wis, gletak kewe. Daunnya kan bisa nanti kayak menjadi sayapnya gitu kan. Masalah nanti anak tuh mau ngambil apalagi yang bentuknya kayak sayap kupu-kupu selain daun, selain bunga. Kerang bisa nggak kerang? Kerang bisa, batu. Nah, itu loh teman-teman. Batu gepeng Halo. mungkin bisa ya, Bun. Kita tidak ngasih contoh, tapi gurune iki di belakang rean ki wis mikir. Oh, iki ya kira-kira nek sing bentuknya kayak sayap ya apa ya tak goleke godong-godong lah. Ya ini terserah anaknya. Pengalaman tempat saya aja kita sediain gitu antara anak satu sama lain aja milihnya beda. Siji nganggo godong, siji nganggo kerang, siji nganggo apa. Dan teman-teman jangan kebiasaan ngasih plastisin loh teman-teman. Bubar tuh teman-teman, kreasinya nggak muncul. Anak-anak tuh akan cenderung saking kebiasaan itu mainnya plastisin. Ya Mbak Lilis ya? Nggak pernah pakai aku gelas. Aku juga nggak pernah. Aku soalnya sebel plastisin tuh kadang-kadang baunya tuh yang plastisin jadi ya kalau bikin sendiri. Kadang-kadang sih bikin sih Play-Doh, tapi itu dalam konteks memang membuat bersama. Jadi ekstrimnya gini nih Bun ya, kalau misalnya mau tadi invitasinya pakai kupu-kupu, ojone pakai pralon ngono lho. Ah iya benar. Jadi kasarannya gitu. Jadi nek misalnya arep gawe kupu-kupu nyepainnya pralon ngono kan gak gatuk gitu Nah, kan. itu contoh ekstrim yang mungkin biar lebih paham kali. Atau nyepainnya ki biji-bijian sing cili-cili ngono ki lho Mbak Lis, mungkin bayangan gurune gawe kolase Dilem. ya. Dilem. Oke, tadi sayapnya. Sekarang untuk badannya menurut jenengan apa yang bentuknya kayak badan kupu-kupu sing iso digletake? Ranting. Oke, apa lagi? Pelepah pisang. Ya, pelepah pisang. Oke, apa lagi? Bonggol jagung. Bonggol jagung. Oke, apa lagi? Apa ya? Nah, itu loh teman-teman mesti mikirnya kayak gitu. Saking ora kulino. Jadi kepikirannya kalau tempat saya kemarin melibatkan kertas terus terang. Tapi kertasnya tuh gini loh Bu. Karena anak tuh diajari untuk badannya, dia ngeremet gini toh, terus dipluntir-pluntir. Nah, ini jadi badannya gitu. Terus sudah gitu dikasih daunnya. Nah, jadi sayapnya. Gitu teman-teman. Ada yang karena kita nyediain pom-pom yang bulat-bulat itu, ada yang ditoto badannya tuh pakai pom-pom. Aku punya kok tuh karya kupu-kupunya. Karena gurunya udah mikir apa ya yang kira-kira bisa dibentuk. Jadi jangan pernah mikir kertas lagi, plastisin, ayo di luar itu. Gitu ya Bu Kristina. Botol Yakult kecil tuh loh, itu Yakult bisa. kupu-kupu tuh. Iya. Iya banyak benar. Kok Bun, banyak kalau udah terbiasa tuh langsung tek. Iya. Nanti kalau lama-lama biasa jenengan. Ini awal-awal tuh harus detox dulu. Jadi detox. Oke. Ya, Bunia, berarti itu kan tadi ada hubungannya ini loh Bun, yang apakah ketika kita bermain lospat harus menyiapkan yang 7 komponen itu. Oh iya. Nah teman-teman. Kan hubungannya tadi yang itu ya. Teman-teman, penyiapan 7 komponen tuh gini, itu sebetulnya akan mendorong otak kita untuk mencari benda-benda apa yang beragam nih. Nih teman-teman, saya tuh sebetulnya di sebelah saya tuh saya nyepai benda-benda luspartku nih ya teman-teman. Kelihatan nggak sini? Saya pindah layar. Jadi teman-teman ini loh teman-teman. Ini kan kayak saya nih batu gini kan macam-macam. Ini ada yang kayak karang toh. Terus ada yang putih. Ini sebenarnya wadahnya ini nggak pas, harusnya dipisah. Terus teman-teman, lah kok Bunia kok keranjangnya pigmen gitu kan. Ini saya sih dapat keranjang aja karena pernah belanja di Bali. Nggak usah bingung gitu loh teman-teman. Ini apa iki? Besek kan. Saya kalau dapat sekarang kan lagi tren bancaan tuh kan sekarang trennya tuh kota besar malah pakai besek. Lihat nih ada yang kecil, ada yang tanggung, ada yang gede banget nih teman-teman. Jangan dibuang, dikumpulin, ini bisa untuk jadi wadah. Terus teman-teman lihat nih, saya punya sendok ini. Ini sendoknya kan macam-macam. Ada yang plastik, ada yang kayu, ini kayu ya teman-teman ya. Nah, terus kemudian ada yang logam, ya, ada yang kecil bening nih sendok ini. Ayo jadi pemulung tuh kayak gini nih, dikumpulin. Ada yang warnanya merah. Terus saya juga punya pipet karena kalau kita mau ngajak anak mengisi atau memindahkan air itu kan strateginya, teknologinya bisa macam-macam alat yang digunakan. Ada sedotan nih loh teman-teman. Terus gelas-gelas itu juga ada yang dari kayu ini, ada yang dari ini dari tanah liat ya. Ini. Terus ada yang dari seng. Karena ini nanti kalau kemudian mau dibunyikan, ini kan kelihatan nih teman-teman, antara dengan logam,
Ya, suaranya dengan plastik itu nanti kalau dia bikin bunyi-bunyi juga bisa berbeda. Terus nih lihat teman-teman. Nih saya punya apa nih? Wow, rorolan. Ini anak usia 2-3 ditaruh rorolan dikasih apa benang-benang atau tali-tali senengnya rak karuan gitu sih. Soalnya nyoba nyangkut kan. Iya. Dan nanti dia bisa numpuk-numpuk, bisa digaduk-gaduk ke. Ini loh teman-teman, ini kan benda ini benda yang ya ampun banyak di sekitar kita atau plastik berbagai ukuran nih teman-teman. Kenapa? Karena mengenalkan anak-anak kekeragaman ukuran. Jadi jangan cuma satu tok gitu loh. Ini loh teman-teman. Dan ini saya dengan keterwakilan ini kan semua ada nih teman-teman. Logamnya ya ada, plastiknya ya enggak ada. Nih kaca. Nih saya punya botol dari kaca ya. Terus apalagi nih yang ini? Ini kebetulan saya kalau ngajar tuh suka nih wadah-wadah cetakan kayak gini nih. Ini kan seneng nih anak-anak, karena ini kalau diremet pun kan dia bisa berubah bentuk gitu kan. Ini teman-teman. Ibu Nia sering pesen GoFood, bekas-bekasnya GoFood banyak. Ya, Ya pastilah. pastilah. Nggak sempat masak, jadi GrabFood Oh jelas. Nah, Terus itu ini kardus bekas-bekasnya nih semua di teman-teman. situ tuh. Kalau punya kardus itu jangan dibuang. Ini kayaknya ada isinya juga deh. Oh ini waktu kemarin saya bikin pakai kayak ini mainan untuk hiasan. Nah teman-teman, ini kan benda-benda ini sebenarnya gampang ini. Ini yang belum ada satu sebetulnya, serat. Nah nih, wes tak kayak kapas nih gini jadi aku sendiri serat gitu. Ini kan teman-teman, ini saya punya wadah kayak gini, ini saya beli di Bali. Kebetulan sih teman-teman. Sebetulnya ini jujur aja ini asbak ya teman-teman. Tapi kan anak-anak nggak tahu ini asbak nih. Ada bolong-bolongnya. Jadi ini anak-anak kalau seneng tuh kan sama dia anak tuh kalau lihat lubang kan sok desainin ini gitu teman-teman. Wow, di sisi gitu kan. Ya terserah lah jadinya apa. Nah ini, lihat teman-teman, nih seratnya saya taruh di sini, saya punya serat nih, kapas itu kan termasuk serat. Tinggal apalagi mau ditambahin kain dan sebagainya. Gitu ya teman-teman, maka keragaman itu sebenarnya satu, mengasah otak kita sebagai guru tuh untuk mencari sebanyak-banyaknya benda-benda dengan sensorial yang berbeda itu loh teman-teman. Karena saya tahu, saya ngomong, nggak usah, terserah boleh 1 atau boleh 2 bubar misalnya. Teman-teman nanti mati kreativitasnya. Iya ya. Gitu teman-teman. Oke, ada lagi pertanyaan? Itu di chat ada yang menarik tuh, Bu. Betul. Ini Bunda dalam bermain luspat apakah harus membutuhkan ruangan yang luas? Sedangkan di lembaga kami ruangan cukup minim. Bagaimana cara menata luspat dengan ruangan yang tidak luas? Ruangan minim itu seberapa? Tadi yang kelas saya itu kecil loh itu, kelas itu. Ya. Kelas itu tadi yang 1 kotaan, kelas itu kurangnya berapa ya? Paling cuma 2 nggak sampai 2 kali 2 itu. Itu 2 pos kali PAUD, Bunia, mereka mungkin mikirnya 2 kali PAUD loh. 2,5 itu. Untuk anaknya itu sekitar hampir 10 waktu itu. Cuma kan karena anaknya kemudian semebar hujan di tempat saya, petirnya. Tapi karena anaknya tuh kemudian kan mainnya kan nggak jenggureng di satu tempat gitu ya, jegrok di situ, tapi dia pindah-pindah gitu tuh, ya kelihatan luas saja. Jadi jangan dibayangin terus kemudian harus, dan penataan luspat itu kan nggak yang memenuhi tempat teman-teman. Ini kayak tadi kan saya tuh 1 kotaan, ini cuma saya belum memainkan leveling ya, dan ini bukan penataan sebenarnya, saya ingin ngasih contoh-contoh aja. Kalau nata tuh bisa lebih bagus dan tidak makan tempat. Begitu ya teman. Mungkin yang di chat, Bu. Mau chat apa yang mau raise hand dulu Bu Lilis? Raise hand dulu, bagus nih. Nanti yang mana Bu Lilis? tangannya. Nah, ini menarik. Berarti setiap anak harus disiapkan salah satu medianya atau anak-anak yang menyiapkan. Kalau penataan tuh memang kita ya teman-teman. Tetapi satu hal, ini saya ajarin. Kita itu kalau di kelas itu guru, kalau di tempat saya kebetulan punya rak. Raknya tuh isinya macam-macam. Batu, ranting. Anak tuh kalau dia merasa kurang, dia boleh ngambil di situ. Kurang tuh maksudnya apa? Kurang dari penataan kita. Kan saya bilang nata tuh nggak nyusoh yang buruk-burukan ya. Ada unsur estetika, ada unsur keindahannya gitu loh. Tapi kalau anak misalnya, aku nih kok mau nambah batu lagi gitu kan, dia tahu harus ngambil di mana. Ya. Termasuk nih teman-teman, ada satu lagi harus saya sampaikan, Mbak Lilis nih loh, soal gunting dan lem. Nah itu. Ada yang merasa kalau sudah tadi yang bikin-bikin tuh kan karena kebawa masa lalu, mesti kok digletakke kuwi ono lem gitu kan. Ada gunting gitu ya. Lemnya lem, saya nggak punya lem itu. Terus kenapa? Karena
di dalam otak guru ini kok bocah gunting dhewe ngelem enggak. Lem dan gunting itu teman-teman letakkan di satu pojok ATK. Isinya tuh alat tulis, krayon dan sebagainya. Anak tuh tahu kalau dia butuh. Karena gini, kadang-kadang ada anak yang misalnya dia nyusun gitu ya. Bu guru ini kok lepas-lepas. Aku kepengennya tuh enggak copot-copot. Ya udah kita pantik dong. Kita tanya. Terus gimana ya supaya enggak copot-copot? Aku boleh pakai lem gitu. Itu muncul dari anak. Itu sebagai solusi. Silakan kamu mau pakai lem yang mana boleh. Itu satu ya. Jadi anak itu munculnya dari anak sebagai solusi, bukan arahan dari kita. Karena kalau kita tuh nanti larinya pasti prakarya. Iya. Atau kedua, isolasi neki, kuwi memang loose part. Karena saya tuh pernah ngajak anak-anak main tuh apa coba? Membuat jalur jalan dari isolasi. Tapi ya jenengan ya kudu ikhlas engko jenenge boros. Boros, bener Bu. Jadi isolasinya ini nggak mesti dia panjang terus ditambah lagi gitu. Atau membuat bentuk-bentuk geometris di lantai pakai loose part. Bisa nggak? Bentuk kotak, wah dia pakai ini. Jadi ini nih sebagai loose part, bukan sebagai lem. Kebayang ya teman-teman ya? Iya. Oke. Nah, Bunda, mohon maaf. Tadi untuk arahan tadi ya, saya pernah lihat itu ketika misalnya dalam satu kelas gitu, ada guru itu menata 3 tempat invitasi. Nah, 2 invitasi, tadinya kan misalnya temanya itu polisi gitu ya. Nah, akhirnya yang 2 invitasi ini, kalau polisi oke lah ini masih benar-benar masih tertata dengan wah ini nanti jadi ada kantor polisinya, ada apa ya namanya rambu-rambu lalu lintas itu ada hubungannya dengan polisi. Tapi di tempat lain ternyata ada invitasi yang salon dan pasar. Nah ini ngarahinnya itu gimana ya Bun? Apa ini boleh gitu kan? Soalnya ini kan masih di satu kelas dan bisa jadi ini kan sudah ganti tema gitu loh Bunda. Nah ini harus yang salon dan pasar tuh dari siapa idenya? Sebenarnya dari anak-anak sih. Anak yang mau? Iya. Ya sudah biarin aja toh. Biarin aja ya. Oh. Gitu. Jadi untuk temanya itu nantinya ya masih. Jadi temanya itu gimana ya Bun? Temanya flow. Jadi maka kembali lagi kalau misalnya kita ini ya cangkul dan cacing ini kan cangkul dan cacing ini kan jadi temanya teman-teman. Ya. Betul. Jadi ini cangkul dan cacing itu jadi ini sebenarnya kan apa sih ya tema topik whatever lah. Ini kan tentang nah kemudian kan dalamnya ada cerita. Nah, teman-teman cerita itu yang kemudian dikembangkan. Maka teman-teman kalau teman-teman punya buku ben aku dodolan rapopo gitu. Punya buku mau di Mada ini teman-teman, di dalamnya tuh sudah ada contoh-contohnya yang namanya peta konsep. Ini sebetulnya kita kemarin kan karena kebutuhan guru-guru sok bingung ya. Bunyi piye to carane ndito cacing kita ono ini loh. Malah ada lagunya lagi. Ini kan ada ceritanya, teman-teman sudah punya bukunya gitu kan, ini kan. Terus kan ada peta konsepnya. Jadi teman-teman kalau bikin kegiatan itu rawaton, nggak kayak zaman dulu ya, misalnya binatang, terus kemudian peliharaan, binatang buas, binatang ternak. Dulu kan gitu ya teman-teman. Sekarang wis ora usum karena tidak membantu kerja otak anak. Karena anak bercerita tuh di dalamnya tuh ada konsep-konsep apa. Kemarin kita belajar ya Mbak Lilis metakognisi ya. Ternyata apa yang kita bacakan ke anak tuh di otak anak tuh muncul itu konsep itu. Nah, ini sumbernya dari mana ya? Dari cerita ini teman-teman. Nah, ini yang kemudian kita bisa uraikan jadi kegiatan main. Loh, ada cacingnya. Cacingnya ternyata punya rumah gitu kan. Terus ada apa lagi? Ada cangkulnya. Terus cangkulnya apa? Ini semua. Ini nanti jadikan kegiatan yang ini loh, yang di luar ini loh. Iya. Ini ada ini sebetulnya membantu teman-teman yang ya proses belajar ini lama-lama bisa kok bikin sendiri. Jadi ini temanya ini. Ya. Pada pertanyaannya, Mbak Bu Romi. Ya. Pertanyaannya, opo ya harus bocahking misalnya ya, kita diajak gawe tadi jenengan bilang awalnya tuh kantor polisi kok cukup bisa salon. Ya itu anak tuh menemukan sendiri dalam perjalanannya dan biarin aja. Iya. Nggak perlu ditarik-tarik kembali ke sini.
Betul ya. Jadi tetap pada dasarnya adalah gurunya ya Bun ya, untuk memberikan kalimat provokasinya seperti apa gitu kan, agar kita bisa menemukan proyeknya gitu ya. Betul. Jadi Ya. teman-teman kalau kepengen ya ini belajarnya di sini. Itu cara bodon pertama ya. Betul. Kalau tentang Gitu ya. Luspat mau baca lebih lengkap, bacanya di sini gitu kan. Mau ini STEAM yang harus- lebih canggih, bacanya di sini gitu kan. Betul. Silahkan hubungi. Silakan hubungi ke Sosek. Sosek. Baik, lanjut ya Bun. Ini lanjut. kita yang resen dulu, kasihan nanti udah capek resennya ini. Putri Utami, MGG 157 silahkan. Monggo Putri Utami. Ya, silahkan Putri. Terima kasih Bunda sudah diberi kesempatan untuk bertanya. Kedengaran suara saya Bunda? Masuk. Jelas. Oh, nggih. Bunda, yang mau saya tanyakan ada dua, yaitu yang pertama bagaimana cara menghadapi atau memberi pemahaman orang tua yang masih menganggap kertas itu lebih baik daripada Luspart. Terus yang kedua, bagaimana cara menghadapi anak yang tantrum apabila dia marah itu dia menggigit, mencubit, dan juga menendang, baik itu kepada guru dan juga kepada teman-temannya. Terima kasih Bunda. Oke, terima kasih Bu Tri Utami. Jadi gini, satu hal teman-teman, selalu saya bilang jenengan itu orang tua tuh harus digandeng, karena orang tua itu kan nggak mudeng. Kowe iki do ngopo tong kok ya mung dolanan. Nah teman-teman, ini saya mau cerita pengalaman saya aja ya teman-teman ya. Satu hal, kalau saya itu memang orang tua itu tuh tetap kita berikan orientasi seperti ini teman-teman. Jadi saya tuh kemarin walaupun tempat saya sebetulnya udah cukup paham ya, itu kita kumpulkan orang tua. Lihat nih topiknya kan tentang corona ini waktu awal-awal. Terus wong tua ini dijak dolanan. Jadi orang tua itu kita kasih satu set itu kemudian sana sekarang kamu bikin virus corona, terserah meh koyo apa. Bikin kan, setelah saya ceritain ya ini virus corona bla 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 gitu kan, terus mereka bikin. Habis itu tak suruh lihat kanan lihat kiri, sama nggak sih karyanya gitu kan. Terus bisa jelasin nggak kenapa kok yang satu pakai sedotan untuk durinya, kenapa kok yang satu pakainya stick es krim, kenapa yang satu kok meletakkannya begini. Ini ingin menunjukkan bahwa ini adalah wujud imajinasi, anak pun lebih imajinatif ini teman-teman. Jadi orang tua tuh kita ajak main dan kemudian kita jelaskan ini nggak cuma main loh ya, pas jenengan nyekel, kuwi bocah sakjane sinau tentang motorik halus dan sebagainya. Maka teman-teman yang terkait dengan ini adalah berikutnya nanti akan belajar di penilaian itu adalah dokumentasi. Saya nggak yakin di sini ada. Dokumentasi itu apa sih nanti? Jadi bocah kuwi pada saat jenengan naiknya rapet ini bukan rapot yang menanam padi di sawah ya, yang cuma checklist BS itu ya, BSH, BSB dan sebagainya. Tapi ada ceritanya. Jadi cerita anak tuh ngapain, terus kemudian yang dia pelajari apa itu ada gitu ya. Coba ya, saya tak cari ya. Moga-moga ada contohnya ini. Saya tuh kepengen nyarinya tuh yang komplit gitu, yang teman-teman tuh bisa lihat. Tapi kalau nggak ada, nanti teman-teman akan belajar sih dokumentasi di penilaian. Tak cari punya guru saya aja deh. Jadi teman-teman, anak-anak itu pada saat dia berkegiatan, itu terus kemudian, ini kebetulan catatannya ya teman-teman ya. Oke, nih, dokumentasi itu seperti ini teman-teman. Ini yang bikin guru saya. Kan seperti ini teman-teman. Ini bukunya anak ayah mencari induknya. Terus anaknya tuh, ini sebetulnya BDR loh teman-teman. Jadi dikirim videonya sama gurunya tuh di capture. Ini. Abaikan ini ya, tata tulisnya huruf besar, huruf kecil. Ini memang apa adanya. Jadi nih, yuk membuat pada saat diajak membuat kreasi dari ampas kelapa gitu kan, ternyata anaknya tuh mewarnai ampasnya ini. Ya. Lihat kata-katanya, mengaduk dengan menggunakan tangan, karena akan bicara tentang motorik. Kemudian menggunakan kedua tangan, karena satu dengan dua itu nanti akan berbeda, berarti kan kiri dan kanan. Terus apa yang dia lakukan? Karena warnanya kurang gelap, ditambahkan lagi, menambahkan warna, sedikit pewarna. Terus kemudian mencetak ini. Waktu ditanya apa yang dicetak, dia bilang ini kue putu. Terus sambil berhitung, jadi dia ngitung-hitung, dia mencetak lagi, dan belakangan dia bilang
kue putu dari ampas kelapa dengan 2 warna yaitu coklat dan putih, masing-masing warna dia bikinnya 2. Ini adalah catatan yang dilakukan anak. Dari sini kita bisa melihat motorik halusnya apa, kognitifnya dia apa, kemudian kalau muncul sosial emosionalnya apa, terus apa namanya Mbak Lilis, perkembangan kok aku udah dilali. Agama moral kalau agama ada. Moral, bahasa gitu kan. Dia ngomong apa. Ini yang kemudian kita pindahkan. Jadi anak itu sudah menunjukkan kemampuan ini pada saat dia menghitung dan menyebut angka 2 misalnya. Jadi orang tua tuh ternyata jebule dolanan ini jebule bocah ki sinau ya. Gitu loh teman-teman. Jadi kita tuh nggak cuma ngomong muliahi tok. Ya, kemarin saya ikut pelatihan bermain tuh bagus. Nyenengan ngelakok kese. Orang mau ngomong tok, gitu ya. Harus mau nih bikin-bikin seperti ini untuk membuktikan. Jadi nanti kalau kita menjelaskan orang tua tuh gatuk gitu teman-teman. Dan satu hal, guru-gurunya harus percaya dulu. Ini gurunya jek gujag-gajeg, kayak mau antara kapas atau kacang ngono ya. Akeh kapasnya apa akeh kacange ngono ya. Nggak bisa juga sih teman-teman. Gitu teman-teman. Terus tentang anak tantrum tuh banyak ya faktornya ya. Nanti bisa ditanya di materi ABK. Karena kita nggak tahu penyebab tantrumnya dia itu apa. Harus ada observasi khusus. Gitu Bu Tri Utami. Begitu Bu Tri, Putri. Sudah menjawab ya. Ya Bunda, terima kasih. Karena untuk yang sebagian dari wali murid kita kan masih kebanyakan ada yang mungkin menganggap bahwa anak itu terlihat pandai ketika dia diberi kertas begitu. Jadi mereka tanpa menyadari kalau mereka bermain juga mereka belajar. Jadi kadang mereka di hadapan kita iya oke-oke saja, tapi kadang di belakang mereka masih ada kok dari sekolah kok malah dijai pasaran seperti dari itu. Dari penjelasan saya kira-kira gimana Putri Utami strateginya yang Anda tangkap? Ya sudah ada gambaran Bunda, yang penting kita tetap melibatkan orang tua dan juga orang tua kita beri pemahaman seperti itu Bunda. Pemahamannya dengan praktek langsung teman-teman kon dolanan luspar, jak dolanan. Iya. Ben ngrasake gitu ya. Orang mau kuliah tok, orang mau ceramah tok, oke? Oh. Ya, terima kasih Bunda. Oke. Terima kasih. Sama Putri Utami ya. Bu Ella. Gimana? Sudah ngacung, Bu Ella, enggak apa-apa? Ya, Bu Ella ya. Bu Ella Nur Sulistiawati. Silakan Bu Ella. Bu Ella, halo. TMGG 185. Gimana Bu Ella, monggo? Kepencet atau memang oke? Monggo Bu. Oh iya. Mau tanya Bu. Disampaikan oleh jenengan itu kan tentang lospat, berarti seorang guru itu kan apa ya namanya, berarti kita seorang pendidik berarti kita tidak mencontohkannya, cuma sekarang temanya itu misalnya temanya itu tentang rumah-rumahan gitu, berarti kita cuma butuhin kardus, terus anak yang apa ya, anak-anak yang kreatif sendiri ya, maksudnya nggak contohin oh ini dulu tapi apa corone gitu, ben anak-anak punya bayangan tentang rumah Bu Ella. Iya betul. Gimana caranya supaya anak punya bayangan tentang rumah, tak takoni? Caranya piye? Dari kardus toh Bu, dari kardus. Bukan, supaya anak itu kan bendanya mau bikin. Ben bocah ki duwe imajinasi tentang rumah itu gimana caranya? Caranya itu pertama itu kan digunting dulu ya Bu. Loh kok digunting? Sik kardusnya gletake sik. Anak tuh punya imajinasi ki mancingnya piye? Dengan cara apa? Berarti dengan cara itu Bu, apa namanya? Agar itu Bu, apa namanya? Itu apa namanya? Kita tuh keluar, misalnya keluar terus kita kayak beranda, oh itu rumahnya rumahnya tinggi. Oke, ya, itu salah satu cara. Tapi jenengan kalau cuma keluar ngamati namanya anak tuh kan konsentrasinya bisa pecah ya. Iya. Kene nduduhke omah malah ndelok pitik gitu ya, ngoyak-ngoyak pitik, ono kucing nengok ndelok kucing, ngono kan wong jenenge bocah. Jadi paling gampang pakai apa tadi yang menurut saya untuk sementara ini? Itu engineering enggak ya? Oh, engineering. Pakai buku cerita. Wah, paling enak video. Nah, nanti di cara belajar ya. Paling gampang pakai buku. Punya rak dia buku cerita, gambar.
dengan gambar. Nih Bu Guru punya loh gambar rumah. Ini rumah terus cerita itu penting ya teman-teman. Makanya selama ini kita dorak melaku, paute kok iso-isone, ayo membuat rumah gitu ya. Terus ya kui mau pekerjaan ini langsung kon ngetok-ngetok apa-apa. Lah imajinasinya aja nggak ada kok. Ya. Nah kalau sudah diceritani, terus kemudian gue pepak-pepak atau tadi ada gambarnya, yuk sekarang kita lihat di luar ada nggak ya yang rumah yang sama kayak Bu Guru gambar atau kayak di cerita ini gitu, diajak ngamatin gitu. Karena anak sudah dipantik, otomatis dia akan fokusnya juga mana ya rumah yang sama itu sudah bisa. Tapi kalau ujuk-ujuk langsung muncul, ayo kita jalan-jalan anak-anak, kita mengamati rumah gitu. Burung mesti bocah gelem. Jadi harus ada pijakannya dulu, scaffoldingnya harus ada. Gitu Bu Ella. Terima kasih. Dan rumah apa harus dari kerdus toh? Apa? Kan bisa rumah apa harus dari kerdus? Rumah bisa dari apa ayo? Itu apa namanya? Ranting juga. Apa namanya biting itu loh Bu, sapu lidi kan. Waduh tuh prakarya itu. Kursi. Nah, kursi ada di omah ra. Besek itu ada di omah ra, beseknya. Ayo. Bisa gimana banget caranya supaya ini bisa jadi atapnya ya, bukan kita nganu, tapi kan di mata anak mungkin ini nanti kayak oh ini jadi atapnya, terus mau disonggo gitu ya pakai apa. Ya. Bu Guru ini rumahnya ini udah ada, ya terserah bocah kita nggak ngajari. Gitu ya teman-teman. Gitu. Iya. Begitu Bu Ella. Terima kasih bisa menjawab ya. Iya. Ini perlu diulang kayaknya kalau Luspart bukan untuk prakarya. Betul, nanti di cara belajar tuh ini kan lambaran ya teman-teman. Ya lambaran betul. Bukan prakarya. Bukan. Iya. Satu lagi mungkin Bunda Nia dari chat. Dari chat room. Iya. Ini ada Bunda, untuk jumlah invitasi itu berpengaruh tidak dengan jumlah anak. Ada aturan baku tidak? Gitu. Nggak ada teman-teman. Ya? Justru saya bilang teman-teman jangan mikirnya gini, saya akeh watunya tak kayak akeh, sebetulnya enggak. Karena kan prinsipnya sederhana. Sediakan cadangan yang anak tuh nanti kalau kurang bisa ngambil sendiri. Tolong dicatat ya. Karena nanti saya yakin teman-teman kalau udah praktekin nyusoh, dibruk-bruk kayak kabeh ngono ki lho. Wah kaya bakulan ning pasar bar kulaan saka apa grosiran ngono kuwi. Jadi ditatanya tuh cantik gitu loh teman-teman. Tetap menarik. Tetap menarik. Betul. Mungkin juga kalau yang nyusuh itu jadinya kan menimbulkan ini Bun, ada beberapa teman saya yang gini, wah saya itu jangan rasa-rasan pakai Luspart karena ketika pakai Luspart, medianya Luspart itu akan timbul tikus. Nah itu loh Bun. Kok iso tikus toh? Di tempat kan ditumpuk-tumpuk mungkin jadi ada tikus, rumah tikus gitu loh. Itu sebetulnya ada nanti ya penyimpanan Luspart itu kalau tempat saya tuh di yang memang kayak biji-biji tuh diwadah di toples-toples. Lah toples kue lebaran kan lo. Iya. Itu toples-toples terus ya. Pakai keranjang-keranjang plastik tuh untuk yang batu-batu terus apa gitu teman-teman. Ada plastik bekas kalau jajan GoFood itu kan ada tuh banyak tuh. Iya dicek ya memang kadang-kadang ada sih Bu Romi yang lapo atau yang itu ya itu harus kita buang diganti. Tapi kan nek gurune kemproh terus tumpuk-tumpuk ngono ya jelas tikusnya teko. Iya betul. Di buku ini ada kok nanti tempat penyimpanan Luspart nih ya. Kalau mau lengkap beli saja bukunya. Ya siap. Ada pertanyaan menarik nih di chat. Kalau anak itu keluar dari kegiatan ini, ingat tadi ya konsepnya terbuka. Jadi anak keluar dari yang kayak tempat saya yang tadi tuh loh, anak tuh senengnya mobil, dijak dolanan gawe pitik, jadinya mobil gitu teman-teman. Itu nggak apa-apa. Karena orientasi kita bukan hasil tapi proses, catat proses sing gede-gede wiring buku bukan produk tapi proses gitu ya jadi nggak masalah. Ini yang otak kita tuh harus digeser dulu gitu ya dari pemahaman lama. Betul. Wah ini Luspart center sudut area dan sebagainya. Apapun ya nanti bentuknya, yang penting bendanya itu beragam. Iya, ada yang resen lagi satu Bunda. Monggo. Jam berapa loh ini Bu Romi? Iya betul. Ini sudah. Bu Romi. Ih sudah lebih loh. Asik sekali ya. Satu lagi ya. Ini. Gimana? Ini sudah lebih 10 menit loh Bunda Nia. Ini pancingan saya jawab yang pendek-pendek aja dulu. Jadi memancing kreativitas ke sana apakah harus dengan buku enggak? Dengan video bisa. Tapi pastikan video itu yang anak-anak tuh bisa nonton dengan jenak. Saya di Biak pakai video karena pakai
LCD. Jadi terus ada sound sistemnya bagus. Jadi anak-anak betul nonton. Kalau jenengan di kelas nganggo HP, cahe 15, wis sirahe tumpuk-tumpukan. Ya. Jadi ditimbangkan kalau mau pakai video itu memadai nggak alat-alat yang ada. Nah, itu ada. Kita nyambi nopo Zoom. Cantik pun mau Nah, ini sudah dijawab juga ya. Ya. Haruskah menggunakan benda-benda berundak, ada benda besar, kecil, kasar, halus. Kalau setiap topik, nah itu terserah muatannya mau seperti apa teman-teman. Saya sebetulnya punya banyak sekali contoh. Kalau kita mau mengenalkan konsep di dalamnya, aku pengen ngenalin anak konsep besar, terus kemudian tanggung, kecil, ya udah kita sediainnya itu. Kemudian angka 3, jadi bendanya ada 3. Kalau bendanya 5, mungkin kita tambah lagi 2. Boleh, itu konsep yang mau kita kenalkan. Jadi anak-anak itu juga akan melihat, walaupun gurunya nggak ngomong, ini ada 3, dari besar ke kecil, enggak. Tapi anak tuh ngelihat, yang ini lebih gede. Sebetulnya itu terjadi proses ya teman-teman. Oke, Bu, siapa tadi yang mau nanya? Nggak jadi? Pertanyaan? Kok nggak jadi raise hand tadi? Bu siapa tadi? Oh enggak, Bu Aji siapa nih? Silakan, terakhir ya, Aji Windiarti. Monggo, di-unmute dulu. Masih mute, Bu? Masih di mute, Bu. Suaranya belum keluar, Bu. Oke. Terima kasih, Bun, atas waktunya. Saya kemarin sempat praktek untuk itu, LOSPAT ya. Dan kebetulan memang alatnya itu banyak. Dan anak-anak pertama kan sudah, misalnya sudah ini imajinasi. Kemudian anak disuruh untuk membuat benda sesuai dengan tadi temanya apa. Ada 1-2 anak saja yang aktif, kemudian yang lain kok hanya menirukan. Jadi misalnya membuat rumah-rumahan dengan menggunakan kardus. Yang lainnya kan masih bingung karena masih percobaan. Ternyata sama, jadi ikutan pakai kardus. Bu, kardusnya malah habis. Jadi malah mau ikutan yang anak yang aktif saja itu. Solusinya untuk memancing anak-anak yang lain yang tidak aktif itu bagaimana? Teman-teman jangan pernah khawatir dengan apapun. Kalau anaknya tuh fasenya masih tiru-tiru ki mbok wis bene. Jenengan tuh jangan jadi guru yang penuh kecemasan. Kayak ngene, kayak ora usah. Ikutin aja, enggak apa-apa. Bu Aji Windiarti ya, panggilannya siapa sini Bu Windy? Kalau anaknya memang masih memang dia lagi senang meniru. Iya, betul, Bu. Ya tinggal kita pancing aja toh. Coba dilihat apakah kamu mau nambahin yang beda. Coba ceritain, biarin aja, itu semua proses alami kok teman-teman. Tugas kita ini ngetik bocah wis kuwi. Kalau jenengan ki terus berarti kita tinggal apresiasi saja ya Bu, bagus ya, gitu. Betul. Apresiasi tidak harus selalu bagus atau apa loh teman-teman. Apresiasi itu harusnya tuh spesifik. Wah ini kamu terlihat sudah bisa mencampur beberapa warna sehingga warnanya tuh beda. Luar biasa sekali gitu teman-teman. Jadi enggak anak pinter, bagus itu kan enggak bermakna. Pujian tuh harus ada dia bagusnya tuh di mana. Bu Guru lihat kamu sudah mencoba berulang kali ya. Dan kamu enggak takut kalau menaramu itu jatuh-jatuh. Nah, itu harus spesifik, teman-teman. Itu bagus sekali menurut Bu Guru gitu. Oh iya. Bu, jangan khawatir ya, tenang saja ya. Siap. Itu ada terima kasih Bu jawabannya. Sama-sama. Monggo Bu Romi. Terima kasih teman dan Bunda Nia serta Bu Lilis yang sudah menemani kita. Kita rehat dulu ya, Bun. Nanti ketemu lagi dengan Bunda Nia jam 1. Mohon maaf. Bukan ini saya dengan pihak sekolah. Ada gitu. 2 narasumber nanti. Sama Bunda Nia ya. Terima kasih Bunda Nia ilmunya. Ini teman-teman masih semangat sekali sebenarnya. Kalau sampai jam 4 aja kayaknya enggak ini deh. Masih tetap semangat ya. Dengan banyak pertanyaan, dengan banyak. Jadi ini mulai terbuka gitu ya. Walaupun kita kadang mau mulai di lembaga itu masih aras-arasan gitu. Tetapi dengan pelatihan hari ini, insya Allah ilmunya jadi tambah banyak untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Bunda Nia, Bunda Lilis. Kita rehat dulu. Sampai jam 1 nanti kita ketemu lagi. Teman-teman silahkan boleh teman-teman sholat makan siang. Aja ya teman-teman satu hal. Ya. Ojo kalah karo wegah. Mulai sekarang jadi pemulung, carilah benda-benda di sekitar. Ojo mung plastik-plastik, ojo mung APN. Kelas jenengan ki percuma nek ngono kuwi keset kuwi jenenge.
Ojo kalah karo wegah ya. Matur nuwun, Ya, saya juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya nanti masih ngancani sih di ruangan. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih semuanya. Bunda Nia. Selamat istirahat. Ya, selamat istirahat ya teman-teman ya. Nanti kita masuk lagi jam 1 nggih. Itu ya. Ini kan kita rehat jam 12.16 ya Bu Romi ya. Berarti Iya, nanti apa mau kita tambah masuk gitu? jam 13.15 ya. Oke lah. Baik, teman-teman silakan rehat, nanti kita masuk lagi jam 13.15. Oke. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat, cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu.